Saudara, selamat siang. Tema yang akan kita bahas adalah mengenai kitab Pengkhotbah, dan secara spesifik yang akan kita lihat adalah beberapa hal berkait dengan pengertian tentang hikmat. Nah, ini sangat penting terutama untuk kita menjalani hidup. Ada beberapa hal yang kitab hikmat, kalau mau dibilang Amsal, Pengkhotbah, lalu Ayub, ini tiga kitab hikmat yang sangat penting di dalam Alkitab kita. Masing-masing kitab ini memberikan suara yang tentu saja tidak berlawanan, tapi masing-masing itu unik. Amsal misalnya membahas tentang tema-tema umum. Bagaimana sih orang bijaksana itu harusnya hidup, dan ya seperti kita sudah ketahui, orang yang hidup di dalam berhikmat itu akan bahagia hidupnya. Ini tentu jadi cara berpikir yang harus kita tahu dulu. Lalu hikmat itu, Amsal bahas tentang hal-hal yang umum ya. Hikmat itu berarti saudara tidak hidup berdasarkan hawa nafsu, tidak hidup dengan cara yang sembarangan, dan nanti ketika saudara jalankan hidup yang penuh hikmat, saudara akan hidup bahagia. Jadi hidup bahagia dan hidup tenang, hidup senang itu bukan hal yang jadi yang jahat gitu ya, yang dilawan oleh Alkitab, tidak. Justru Alkitab menawarkan cara untuk hidup dengan penuh kelimpahan, meskipun kelimpahannya tentu bukan kelimpahan di dalam hawa nafsu, tapi kelimpahan di dalam rencana Tuhan. Nah, jadi siapa yang hidupnya berhikmat, dia akan hidup baik, dia akan hidup limpah, dia akan hidup benar. Hal-hal umum dibahas di dalam kitab Amsal, dan salah satu yang juga umum adalah hikmat itu identik dengan rambut putih. Maksudnya rambut putih tentu usia tua ya, bukan orang yang cat rambutnya jadi putih. Nah, rambut putih berarti hikmat, maksudnya adalah orang muda itu nggak bisa belajar hikmat. Orang muda harus belajar dari yang lebih tua untuk bisa berhikmat. Yang sudah tua bukan cuma tahu teori tentang hidup, tapi dia bahkan sudah mengalami. Nah, sehingga orang-orang yang lebih tua itu yang akhirnya menjadi center di dalam pengertian hikmat. Nah, lalu hikmat juga berkait dengan perempuan yang saleh kalau di dalam Amsal. Jadi perempuan saleh, ibu yang baik, atau istri yang baik itu identik dengan hikmat. Sedangkan kebodohan itu biasanya diidentikan dengan pelacur atau dengan harlots gitu ya. Kamu ketua kelasnya juga? Berkait dengan perempuan jalang, perempuan yang jahat, itu yang biasanya dibahas di dalam Amsal. Nah, pengkhotbah itu lain, pengkhotbah itu unik. Kalau saudara baca begitu saja, sepertinya pengkhotbah melawan konsep-konsep tadi. Kayaknya penulis pengkhotbah dan penulis Amsal itu berantem, nggak sama teologinya. Nah, tapi saudara, kalau kita baca lebih teliti, pengkhotbah itu tidak sedang melawan kitab Amsal. Pengkhotbah hanya ingin mengatakan, kalau kita sudah baca Amsal, lalu kita pikir kita sudah mengerti, ya pikir lagi, kamu mungkin salah ngerti. Misalnya, kalau kamu jalankan hidup yang berhikmat, akan bahagia. Pengkhotbah bilang, tapi ada juga loh, orang jalanin hidup berhikmat, tapi hidupnya sama dengan hidup seorang penjahat. Ada orang yang tidak berhikmat, hidup seperti penjahat, tapi kok baik-baik. Nah, ini kan jadi pertanyaan yang seperti menggoncangkan kita setelah baca Amsal. Maka pengkhotbah ditaruh setelah Amsal, dengan harapan saudara dan saya mau belajar terus. Setelah kita pikir kita sudah ngerti Amsal, baca pengkhotbah jadi kaget lagi. Loh, ada lagi aspek lainnya. Ini sulitnya belajar Alkitab ya, selalu ada aspek lain yang bikin kita tidak tenang. Makanya kalau mau tenang ya nggak usah belajar. Nasihat yang buruk. Saudara, kalau nggak belajar tentu akan lebih tidak tenang lagi tentunya ya. Tapi pengkhotbah itu memakai gambaran yang seperti berlawanan dengan Amsal. Orang berhikmat tapi tetap mati misalnya. Atau pengkhotbah lebih lebih berpusat, memberikan pusat nasihatnya itu kepada anak muda, bukan kepada orang tua. Seolah-olah hikmat dan anak muda itu sesuatu yang harusnya identik. Nah, ini yang menjadikan pengkhotbah itu menarik dan kitab yang lumayan penting, kitab yang sangat penting dan lumayan berkait dengan tema anak muda. Nah, di sini semua yang hadir anak muda dan remaja ya, saya bersyukur. Ya, betul. Ya, tapi tetap ini penting karena saudara pun akan berurusan dengan anak-anak saudara, remaja dan pemuda tentunya. Atau yang masih muda juga tentu perlu untuk memahami apa yang sebenarnya pengkhotbah sedang ajarkan. Nah, jadi kitab ini unik, kitab ini memberikan kepada kita goncangan untuk memulihkan kembali pengertian tentang identitas menjadi manusia. Nah, itu sebabnya kita akan bahas beberapa hal. Yang pertama kita akan kaitkan kitab pengkhotbah dengan
makna hidup, lalu kita akan lihat apa sih berita sukacita yang dibawa oleh pengkhotbah, dan yang terakhir kita akan lihat bagaimana ini berkait dengan dunia anak muda. Nah, yang pertama, pengkhotbah memberikan identitas hidup dengan cara membalikkan kembali hal-hal yang sudah positif di dalam pengertian hikmat. Misalnya di pasal 1 ayat 2, saya bacakan ya. Kesia-siaan belaka, kata pengkhotbah, kesia-siaan belaka. Segala sesuatu adalah sia-sia. Apakah gunanya manusia berusaha dengan jerih payah di bawah matahari? Nah, ini tema yang akan berulang. Pengkhotbah mengatakan kesia-siaan belaka. Segala sesuatu itu sia-sia. Ini pakai kata hevel havalim. Sia-sianya sia-sia, atau sia-sia yang level super gitu ya, sia-sia di atas segala kesia-siaan. Nah, tapi kesia-siaan itu bukan tafsiran atau terjemahan yang terlalu akurat sebenarnya. Karena pengertian hevel itu sendiri sebenarnya artinya adalah vapor, uap atau asap. Nah, saudara, asap atau uap, saudara, sebelum kita masuk ke situ, orang Yahudi itu senang pakai bahasa yang bisa ada gambarnya gitu ya. Bahasa Yunani lebih ke logik, sedangkan bahasa Ibrani itu lebih ke melukiskan sesuatu. Sehingga apa yang coba dilukiskan itu pasti akan kena dengan maknanya. Nah, ini yang unik dari membaca perjanjian lama, dan waktu saudara baca perjanjian baru, saudara juga harus tahu bahwa meskipun perjanjian baru pakai kata-kata, pakai bahasa Yunani, tetapi jiwa di baliknya bukan Yunani, bukan logik, bukan berarti nggak logis ya. Jiwa di baliknya itu tetap gambar. Maka kalau saudara baca kitab Wahyu pakai bahasa Yunani, tapi tetap imagery-nya, gambarnya itu kuat sekali. Dan melihat gambar itu nggak selalu harus dilihat dengan cara ahli seni abad ke-16 gitu ya. Saudara bisa lihat sebuah gambar dan saudara langsung mengatakan kesan pertama yang saudara dapatkan. Ini agak mirip-mirip kalau apa itu, psikotes mungkin ya. Dikasih gambar aneh-aneh, lalu apa yang pertama kamu pikir ngomong gitu ya. Begitu dikasih gelas kopi, lalu ada anjing lapar atau apalah, saya nggak tahu. Pokoknya what is the first thing that comes through your mind gitu, apa? Contoh yang buruk lagi, oke. Hal apa yang pertama kali muncul dalam pikiranmu waktu lihat gambar itu? Nah, ini agak mirip dengan waktu saudara baca karya di PL dan PB sebenarnya. Hal apa sih yang pertama muncul kalau saudara lihat asap atau vapor atau uap? Ya? Menguap, menghilang satu hal, lalu kabur, apa? Sebentar saja, dan juga yang mungkin paling jelas itu adalah asap akan menutupi pandangan saudara, itu pasti ya. Saudara nggak bisa bilang jernih banget ya karena berasap, kan enggak. Kalau dulu orang lihat langit langsung lihat banyak bintang-bintang kalau malam, sekarang enggak karena banyak asap misalnya gitu ya. Jadi asap menghalangi pandangan. Asap itu memberi kesan ada sesuatu, kita tahu ada sesuatu, tapi kita nggak bisa terlalu ngerti juga, nggak terlalu jelas. Sesuatu itu menjadi kabur. Maka kata hevel havalim itu ada banyak kontroversi, memang ada yang bilang ini artinya singkat karena mirip dengan kata habel, ada yang mengatakan itu artinya sesuatu yang nggak ada guna. Saudara lihat uap, bentar lagi juga hilang, mau ada uap atau nggak terlalu memberikan perubahan signifikan dalam hidup saudara. Ada juga yang mengatakan, dan ini tafsiran yang lumayan populer sekarang, bahwa asap itu berkait dengan teka-teki, berkait dengan enigma, berkait dengan misteri. Saya mau tahu, tapi terhalang. Dan hidup penuh dengan hal ini menurut pengkhotbah. Ada paling tidak 3 hal di dalam pembahasan pengkhotbah yang menjadi teka-teki atau menjadi enigma, menjadi misteri. Nah, misteri itu maksudnya apa? Lagi-lagi ini akan balik ke tema pertama kita. Menjadi misterius karena apa yang saya pikir saya sudah tahu digoncang kembali di dalam kitab pengkhotbah. Itu yang jadi tema sia-sia. Saya kira saya tahu, ternyata belum. Nah, kalau ini mengenai sains atau mengenai pengetahuan kehidupan kita sehari-hari, mungkin nggak terlalu problem ya. Saya kira mobil kalau di starter pagi-pagi akan sulit, ternyata enggak. Itu kan nggak terlalu problem. Tapi kalau saudara sudah punya cara pandang hidup, misalnya begini, orang saleh akan diberkati Tuhan, amin? Amin, gitu kan. Nah, kita pengkhotbah bilang nggak terlalu loh. Nah, itu yang mengagetkan ya. Kita pengkhotbah ini, kalau dia ada di gereja yang semangat, dia itu jadi penghancur pesta gitu. Pendetanya bilang amin, dia yang bilang really, agak mengganggu sebenarnya.
Nah, pengkhotbah ini tokoh yang misterius, kita nggak tahu siapa. Data yang didapat cuma ini adalah perkataan pengkhotbah anak Daud, raja di Yerusalem. Saudara bilang ya pasti Salomo lah. Oke, mungkin ini Salomo. Yang jadi problem itu adalah bahasa yang dipakai di dalam kitab pengkhotbah. Bahasa yang dipakai oleh kitab pengkhotbah itu terlalu late, terlalu belakang untuk bisa sama dengan pengkhotbah, sama dengan Salomo. Jadi siapa ini kita nggak tahu. Tapi kalau saudara bilang ini Salomo, no problem. Kalau saudara merasa ragu, kayaknya bukan Salomo, juga no problem. Yang pasti, siapapun si pengkhotbah ini, dia meletakkan dirinya di posisinya Salomo. Jadi saudara bilang Salomo, saudara tetap orang reform yang baik. Saudara bilang kayaknya bukan Salomo, saudara tetap bisa juga jadi orang reform yang baik. Asal hadirilah speak. Ini iklan selingan. Nah jadi saudara, kita nggak bisa bilang orang yang menafsirkan pengkhotbah itu Salomo sebagai satu-satunya cara menafsir, karena ada juga orang reform yang nggak terlalu setuju itu. Kalau saudara nggak setuju sama yang nggak setuju juga no problem. Saudara bilang kalau nggak setuju ini Salomo, terus siapa lagi? Nah yang jadi problem adalah orang terus bertanya, kalau memang ini Salomo, kenapa dia seperti menghilangkan identitas dia di dalam kitab ini? Kalau saudara bilang, loh dia menghilangkan identitas supaya orang menerka-nerka siapa dia. Nah jawabannya adalah ya kalau dia mau kita menerka-nerka siapa dia, ya mari kita terka-terka aja. Dan kalau dia mau kita menerka-nerka, maka sampai kita nanti bertemu Tuhan, baru terka-terkaannya berakhir mungkin ya. Sampai surga baru semuanya beres. Saudara ketemuin Salomo lalu bilang, lu pengkhotbah bukan? Ngaku. Lalu Salomo bilang, iya ketahuan ya udah di surga, ya udah beres gitu kan. Nah tapi yang pasti pengkhotbah itu bukan penulis kitab ini. Karena kitab ini melaporkan tentang pengkhotbah. Dia ini editornya. Dan ini menjelaskan kenapa kalau saudara percaya ini pengkhotbah adalah Salomo, itu tetap bisa diterima. Karena ada orang mengatakan, ini nggak mungkin Salomo, bahasanya sudah terlalu belakang. Ya sama kayak saudara ya, saudara bilang ini adalah tulisan dari Raja Maluku di abad ke-16, tapi pakai bahasa slang abad 20. Misal Raja Maluku menulis, gua bete hari ini. Loh, Raja Maluku abad 16 kok ngomong bahasa ini? Nggak mungkin. Ini pasti bukan Raja Maluku. Nah itu karena perbedaan istilah yang dipakai di abad 16 dengan abad 20. Salomo hidup di abad 9 sebelum Masehi. Bahasa yang dipakai untuk pengkhotbah itu adalah bahasa yang umum dipakai di abad ke-5 atau abad ke-4 sebelum Masehi. Lumayan jauh. Nah tapi akhirnya orang yang bilang ini Salomo dapat pembenaran dengan mengatakan kan ini Salomo, tapi yang nulis bukan Salomo. Jadi dia pakai perkataan Salomo, tapi dia pakai bahasa zaman dia. Ya bisa juga. Tapi siapa penulisnya? Nggak tahu. Cuma dikatakan saya ini melaporkan seorang namanya pengkhotbah. Lalu dia dengan berani menyimpulkan pada bagian akhir. Ini luar biasa ya, dia berani menyimpulkan tentang Salomo dan dia mengatakan, jadi akhirnya selain pengkhotbah berhikmat, mengajar, lalu akhirnya dia yang simpulkan. Akhir kata dari segala yang kita dengar, ini pasal 12 ya. Jadi dia melaporkan tentang ajaran pengkhotbah. Nah maka pengkhotbah ini Salomo, no problem. Saudara meragukan, no problem. Tapi kalau saudara bisa pasti ini siapa selain Salomo, itu lumayan meragukan. Kalau saudara bilang, ini pasti bukan Salomo, siapa? Rudi Gunawan, itu agak nggak mungkin. Bukan agak, itu pasti nggak mungkin. Atau saudara mengatakan, ini adalah Daud, itu nggak mungkin lagi. Atau saudara mengatakan, mungkin ini siapa misalnya, Yosia, atau ini adalah Ezra atau Nehemia. Sulit sekali untuk tahu siapa. Jadi paling mungkin adalah Salomo, alternatif lain adalah misteri. Nah kenapa misteri lumayan bisa diterima juga? Karena ini kitab Hevel Havalim, banyak kabutnya. Kalau saudara mengatakan jelas loh penulisnya, itu agak bentur dengan pesannya sendiri. Jadi justru ketika saudara merasa kabur siapa pengkhotbahnya, itu cocok dengan tema dia, tema kabur. Gitu. Ini uniknya narasi ini. Jadi ya silakan jangan berantem, yang pihak Salomo silakan bentuk klub yang damai dengan pihak yang non Salomo abis ini ya. Gitu, saya nggak tahu, nanti bikin WA group yang saling memberikan dukungan. Nah lalu apa yang jadi tema utama dari pengkhotbah yang dilaporkan oleh si penulis? Dan seperti biasa kita akan kesulitan mendapatkan kejelasan ini pengkhotbah atau si penulis. Mirip dengan kasusnya Plato kan. Saudara nggak tahu ini yang ngomong Plato atau Sokrates karena dia selalu nulis tentang Sokrates. Jadi ini Sokrates atau Sokrates sudah dipoles-poles gitu kan. Sama dengan hamba-hamba Tuhan reform lah. Selalu ngomong Pak Tong tapi ini Pak Tong yang udah dipoles. Pak Tong berkata tapi perkataannya udah dipoles oleh si pengkhotbah itu gitu kan. Nah ya nggak apa-apa sih. Nah Plato lakukan hal itu, dia memoles kalimat Sokrates dan kita percaya penulis kitab ini juga memoles perkataan dari pengkhotbah.
Dan dia boleh lakukan itu karena kita percaya dia menuliskan berdasarkan inspirasi Roh Kudus juga. Nah, jadi apa yang jadi tema utama dari sang pengkhotbah ini yang dicatat oleh penulis adalah bahwa kita ini jangan terlalu gampang merumuskan tentang hikmat. Semoga bisa kelihatan. Kalau nggak kelihatan ya saya bacain lagi, hikmat. Nah saudara, hikmat itu bukan sesuatu yang gampang kita pegang dan juga sulit bagi kita untuk memberikan kesimpulan yang terlalu cepat tentang hikmat. Jadi kitab ini mencegah kita untuk mengurung segala sesuatu dengan gampang. Misalnya kalau saudara punya pepatah, saudara akan tahu ada kasus di mana pepatah saudara nggak berhasil. Ketika kita mengatakan hemat pangkal kaya, ya oke, saudara berhemat bisa kaya. Tapi ada juga orang hemat mati-matian tetap nggak kaya-kaya gitu misalnya. Jadi apapun yang jadi kata-kata hikmat itu nggak bisa diterapkan di setiap konteks. Saudara akan selalu menemukan antitesis, konteks yang berlawanan dengan hal itu. Dan ini mungkin akan menggoyahkan saudara. Jadi kitab ini berusaha untuk bikin kita bingung lagi. Bingung tentang identitas kita, bingung tentang hidup, bingung tentang keadaan. Nah sekarang saya sedikit tanya ke saudara, kira-kira usia berapa ya saudara merasa bingung tentang hidup, tentang diri, mengalami krisis identitas? 60? 80? Enggak ya, mungkin usia remaja. Katanya anak remaja sering bingung dalam hidup karena tadinya anak-anak sekarang kok sudah lebih tinggi dari papa. Jadi badan lebih tinggi dari papa tapi jiwa masih bayi gitu misalnya gitu kan. Jadi dia bingung, ini saya siapa ya? Apa itu pekerjaan, apa itu hidup, mengapa berkeluarga? Siapakah lawan jenis, kenapa hatiku berdebar-debar dekat mereka, dan lain-lain. Nah orang yang sudah umur 60 udah nggak lagi lihat itu misteri. Apa itu pernikahan? Ah gampang. Apa makna hidup? Udah tahu dari dulu. Nah itu yang sudah lebih senior. Maka kita pengkhotbah sengaja memberikan fokus kepada orang-orang siapapun, mau orang tua atau anak muda. Mengingatkan bahwa sebenarnya kamu nggak lebih baik dari anak muda. Engkau tidak lebih baik dari remaja. Nah ini nasihat sangat baik untuk pembina remaja, pembina pemuda, orang tua remaja, orang tua pemuda, hamba Tuhan, dan siapapun yang mau mendidik remaja. Engkau sama bingungnya dengan mereka sebenarnya tentang hidup. Engkau nggak lebih ahli dari mereka. Ini salah satu nasihat yang cukup menusuk. Sehingga pengkhotbah seolah mengatakan, yang kamu pikir kamu ketahui, saya akan buktikan bahwa kamu sebenarnya nggak tahu. Dan sama kayak saya, kamu akan mempertanyakan segala sesuatu dan menganggap bahwa engkau sedang melihat menembus awan yang gelap. Dan engkau akan sulit merumuskan apa yang ada di balik awan itu. Nah, hal pertama yang dianggap sebagai sebuah vapor atau asap, Hevel Havali, adalah tentang waktu. Pengkhotbah menekankan bagaimana kehidupan kita adalah kehidupan yang berjalan begitu saja. Sulit bagi kita untuk menemukan makna, karena segala sesuatu seperti berputar. Ini saya baca dari ayat pasal 1, Pengkhotbah 1 ayat 14. Sebelumnya saya harus tanya dulu, kita berapa lama waktu saya? Oh. 45 menit lagi ya, jadi saya bisa perkirakan speed saya. Karena bahannya sedikit saya bisa lebih lambat. Nah saudara, waktu di ayat 14 mengatakan, aku telah melihat. Kenapa ada perdebatan di sini? Mungkin yang berpihak kepada Salomo dan yang non Salomo sudah langsung berdebat ya. Aku telah melihat segala perbuatan yang dilakukan orang di bawah matahari, tetapi lihatlah segala sesuatu adalah kesia-siaan dan usaha menjaring angin. Nah saudara, kalimat ini harusnya diucapkan oleh seorang tua tentunya. Ini pengkhotbah adalah orang yang sudah lanjut usia. Dia mengatakan, saya sudah lihat. Ini bukan anak muda yang ngomong. Saya sudah pengalaman dan saya simpulkan segala sesuatu itu misterius. Nah kalau saudara tafsirkan Hevel Havalim sebagai sia-sia, nggak ada makna, maka saudara akan menafsirkan pengkhotbah itu adalah seorang tua yang sinis, yang kepahitan, hidupnya mungkin jelek semua, nggak dapat menikah, pacarnya direbut orang mungkin gitu, usahanya gagal, kemudian mau cari kekayaan nggak bisa, akhirnya jadi orang tua yang sinis, apapun negatif, pelangi itu jelek, warna LGBT itu misalnya. Lalu matahari terbit itu jelek, nggak bisa tidur lagi dan lain-lain, semua dilihat negatif.
Nah saudara, banyak orang menafsirkan itu, banyak ahli PL juga menafsirkan itu, pengkhotbah itu adalah orang yang negatif, sinis, dan sangat pahit dengan hidup. Tapi kalau kita lihat, kesimpulannya nggak nyambung. Kesimpulannya adalah, hei anak muda bersenang-senang, lalu ini bukan kalimat orang sinis. Kalau begitu, sia-sia artinya apa? Sia-sia artinya misteri. Maka pengkhotbah mengatakan, setelah saya amati di usia saya yang panjang, saya orang berbijaksana, dan saya sudah hidup cukup lama, dan saya menemukan segala sesuatu yang diperbuat itu tetap misterius. Saya tetap nggak bisa ngerti, tetap banyak hal yang tidak terjawab, banyak hal yang tidak bisa dijelaskan. Nah itu sebabnya dia mengatakan, waktu membuktikan bahwa apapun yang kita kejar, ternyata nggak tentu akan berujung pada hasil yang baik. Dan dia memisahkan antara teologinya orang Yahudi. Orang Yahudi percaya waktu itu menuju kepada telos, ada tujuan. Sama, orang Kristen juga sama kan. Kita nggak percaya waktu itu muter-muter, masa hidup muter, saya hidup sampai umur 90, lalu saya mati, kemudian reinkarnasi, saya jadi bayi lagi. Dulu misalnya saya presiden Amerika, kemudian saya meninggal, lalu saya reinkarnasi jadi pendeta. Namanya sama, Jimmy Carter, Jimmy Pardede, misalnya gitu ya. Reinkarnasi, nanti saya jadi apalah gitu, pokoknya hidup itu muter terus. Dan ya kalau saudara lihat hidup muter, berarti nggak akan ada tujuan. Muter ya muter, nggak ada tujuan mau kemana. Jadi hidup muter dengan hidup bertelos, bertujuan itu beda. Dan orang Yahudi pro kepada yang pertama, hidup itu ada tujuan. Nah kalau hidup itu ada tujuan, tinggal kita tentukan aja tujuannya apa. Dan orang Yahudi itu punya kejelasan, tujuannya adalah kerajaan Allah yang memulihkan ciptaan. Orang Reform juga tujuannya jelas. The chief end of man. Ya sudah tahu pasti ya. Atau ada yang belum tahu? Kalau belum tahu, gawat loh, nanti nggak lulus. Harus cari tahu. Ya, tujuan utama manusia katanya adalah menurut Westminster Shorter Catechism adalah to glorify God and to enjoy Him forever. Memuliakan Tuhan dan menikmati Dia. Jadi tujuannya jelas. Cuma pengkhotbah mengatakan kalau kamu berpikir bahwa hidup itu akan menuju kepada tujuan itu dengan mudah, kamu akan kecewa. Hidup kita itu bukan hidup yang progresnya itu harus jelas. Entah itu pertumbuhan rohani, entah itu kesuksesan hidup. Saudara mungkin mengatakan, saya target dalam 5 tahun sudah bisa beli motor sendiri. Dalam 7 tahun bisa beli mobil sendiri. Dalam 10 tahun beli Rolex. Dalam 12 tahun beli yacht, gitu misalnya. Dalam 15 tahun beli apa? Dalam 20 tahun beli Indonesia, atau apalah, terserah. Nah saudara lihat ada progres kan? Progres itu adalah sesuatu yang nyaman, karena kita seperti bisa mendikte waktu. Saya bisa mendikte bahwa waktu akan memberikan kepada saya ini hanya di dalam waktu berapa lama. Dan tanpa sadar kita sudah melakukan itu dengan misalnya dengan apapun. Saudara tahu bahwa kita punya sistem pendidikan, dalam berapa tahun diharapkan orang bisa lakukan apa. Dalam 6 tahun harus lulus sekolah dasar, tambah 3 tahun lagi sudah lulus celana biru, itu misalnya. Tambah 3 tahun lagi akhirnya sudah boleh pakai baju bukan seragam atau apapun itulah. Jadi kita sudah mendikte waktu dengan mengatakan, kalau saya sudah melewati waktu sebanyak ini, saya akan jadi begini. Saya akan jadi begini. Tapi pengkhotbah mengatakan, yang justru didikte itu kamu, bukan waktu. Maksudnya adalah kita tetap tidak bisa menikmati karena kita tidak tahu yang kita kerjakan itu menuju kemana. Sebaliknya waktu justru berdetak ya betul. Waktu terus berjalan untuk menunjukkan kepada kita bahwa hidup kita makin habis. Tanpa memberikan kejelasan bahwa kita ada progres. Nah ini benar-benar depresif loh kalau saudara pikir-pikir. Apa sih yang kita cari dalam hidup? Misalnya saudara mengatakan, saya ingin memajukan kekristenan, saya ingin bikin Indonesia jadi Kristen. Targetnya apa? Targetnya ya mungkin mau tiru Pak Tong lah ya. Waktu saya umur 40, saya berharap sudah mendirikan sekolah teologi sendiri. Waktu umur 50 sudah bikin kebaktian kebangunan rohani yang 5.000 orang. Waktu umur 60 sudah memberikan mandat budaya, RCRS. Waktu umur 70 bisa ulang tahun ke-70 dan KKR gitu ya. Umur 80 KKR keluar negeri atau apapun itu. Tapi saudara mungkin akan menemukan bahwa target saudara rusak semua. Dan ketika saudara sadar, saudara end up di usia yang sudah agak lanjut, dan progresnya nggak ada. Nggak tahu saudara pernah alami ini nggak sih? Pengkhotbah sih alami gitu ya. Saya sudah umur segini, dan ya baru segini. Saya sudah umur segini, dan baru segini. Nah jadi ada kesulitan untuk melihat progres. Lalu ada orang yang sukses mungkin akan mengatakan, itu kan kamu. Umpama kalau saya bilang, saya berharap umur 40 sudah khotbah sama 1 juta orang. Dan sekarang saya 40. Lalu ditanya, udah khotbah sama berapa orang? Ya 1, 2, 3, 4.
Targetmu nggak tercapai ya? Iya, target nggak tercapai. Aduh, saya merasa depresi sekali, kok nggak tercapai? Lalu orang bilang, itu kan kamu. Kalau kayak Pak Tong lain. Pak Tong umur 40 sudah mencapai itu khotbah sama 1 juta orang. Tapi pengkhotbah akan bilang, Pak Tong pun akan depresi sama kayak kamu. Loh, kenapa? Kan dia berhasil. Dia memang berhasil, tapi apa jaminannya kalau keberhasilannya menuju kepada progres yang lebih besar lagi setelah dia mati? Jadi tetap ada keadaan yang depresif ini ya. Sudah mulai depresi ya. Tema yang salah nih harusnya. Nah jadi yang dikatakan pengkhotbah adalah orang yang berhikmat akan bisa membaca kira-kira akan terjadi apa ke depan, dan apa yang akan dia lakukan dalam hidup akan tercapai karena dia berhikmat. Tapi pengkhotbah mengatakan, saya berhikmat dan saya merasa saya gagal. Saya berhikmat dan saya merasa saya nggak sampai kepada level yang seharusnya dicapai. Maka hal pertama yang ditekankan dalam hal waktu adalah bahwa waktu itu tidak memberikan kepada kita kejelasan tentang tujuan dan target. Tetapi kitab hikmat menjelaskan kepada kita bahwa kita harus punya tujuan dan target. Nah saudara, kita harus ingat ya, pengkhotbah tidak mengatakan apa yang dikatakan di Amsal itu salah. Jadi di dalam kitab Amsal ditekankan kamu harus tahu kamu mau ngapain. Kamu harus tahu kehendak Tuhan. Takut akan Tuhan itu bukan cuma menjadi dasar, tapi menjadi sesuatu yang mewarnai tujuanmu. Kamu mau tujukan apa hidup? Hidupmu mau ditujukan kemana? Nggak boleh lepas dari perasaan takut akan Tuhan. Dan tentu ada target, misalnya kamu harus melakukan apa, kamu harus bekerja dengan giat, dan lain-lain. Amsal 31 misalnya menjelaskan itu, seorang ibu yang baik harus bagaimana, seorang suami yang baik harus bagaimana, dan kalau dia lakukan itu, dia akan bahagia. Nah sekarang kita pengkhotbah mengatakan ada orang yang sudah lakukan itu dan tetap mengalami kebingungan di dalam hal waktu. Ini poin yang pertama. Lalu poin yang kedua yang dia bahas adalah unpredictableness. Indonesia apa? Unpredictableness. Ketidakpastian, ya. Ketidakpastian. Pengkhotbah mengatakan ada orang yang keluar dari penjara nggak berapa lama jadi raja. Saya juga lihat ada raja yang nggak berapa lama ditangkap lawannya lalu masuk penjara. Saya melihat orang fasik yang hidupnya menyenangkan kayak orang berhikmat, orang saleh. Dan saya melihat orang saleh yang hidupnya seperti dikutuk Tuhan. Ini kalimat yang pengkhotbah katakan untuk menggoncang kembali pengertian kita akan hikmat. Ada misteri yang lain. Ini tentu jadi pertanyaan yang sama ya. Apakah orang yang saleh akan selalu senang hidupnya? Misalnya ini contoh pertanyaan yang lumayan kontekstual sekarang. Orang yang beriman bisa kena coronavirus nggak? Bisa. Oh saudara udah reform sih ya, udah baca pengkhotbah. Tapi mungkin kalau kita nggak merenungkan apa yang pengkhotbah katakan, kita dengan enteng mengatakan Tuhan akan jaga. Maka kalau ada negara dikutuk dengan coronavirus itu karena kefasikan mereka. Mereka fasik dan mereka sakit. Kami saleh dan kami sehat. Nah tapi kita pengkhotbah mengganggu kita. Tapi ya saudara, kita pengkhotbah mengganggunya lumayan berat, tapi nggak seberat kitab Ayub. Nanti kapan-kapan baca Ayub dan pengkhotbah seperti agak lebih ringan. Ayub luar biasa parah. Benar-benar menakutkan, mengkhawatirkan, meskipun happy ending. Jadi saya kok seperti anti Alkitab begini ya. Tapi maksudnya adalah Alkitab itu realistis ya. Maksudnya nggak menipu kita dengan teologi-teologi yang bikin hidup itu nggak real. Hidup itu real. Dan Alkitab menunjukkan realita menghadapi realita hidup. Bagaimana caranya firman Tuhan dipakai untuk menghadapi hidup. Dan ya tentu harus dengan real dihadapi. Nah maka saudara sekalian, kita pengkhotbah mengingatkan bahwa ada unpredictableness. Ada orang yang bodoh dapat harta banyak. Ada orang yang pintar nggak kaya. Ini menyebalkan. Saudara pernah nggak ngomong sama orang sangat kaya dan saudara temukan dia bodoh? Saya bukan menghina, tapi saya pernah ketemu satu orang di salah satu cabang GRI, salah satu GRI, nggak usah sebut di mana lah ya. Orangnya sangat kaya, ngomong sama saya, dia kayak nggak tahu apa-apa loh. Waktu itu kami ngomong sempat seperti ini. Bapak kalau mau baca bukunya, ini saya ada bukunya tapi dalam bentuk nggak ada hard copy, cuma ada soft copy, saya bilang. Orang ini reply dengan mengatakan, nggak usah lah hard copy, itu sampul keras itu saya nggak suka. Hard copy bukan sampul keras Pak. Habis apa itu hard copy? Katanya, lu ini aja nggak tahu tapi kok lu kaya sih gitu. Sedangkan mungkin akan ada orang mengatakan, saya ini orang pinter, dapat S3, dapat gelar doktor. Bukan saya, maksudnya orang lain. Saya tahu segalanya, tapi kok uang nggak datang-datang. Itu misalnya gitu ya.
Nah, pengkhotbah itu bahas seperti itu, bukan cuma masalah pintar dan kaya, tapi juga saleh dan senang. Kenapa ada orang saleh diganggu terus hidupnya, tertekan, stres? Ya, kita berpikir kalau orang beriman nggak mungkin stres, tapi pengkhotbah akan mengatakan, tebak lagi, nggak tentu. Nggak boleh dong, masa ada orang berdosa hidupnya tenang, orang saleh hidupnya stressful. Pengkhotbah bilang, lah itu realitanya mau gimana? Loh kalau gitu gimana menafsirkan hikmat? Nah itu dia, vapor, banyak asapnya. Memang ada hal-hal yang kita sulit lihat. Sehingga kalau saudara mengatakan karena A, therefore B, karena A maka B, itu enggak tentu sejelas itu. Nah, maka yang kedua adalah unpredictableness, bahwa segala sesuatu itu tidak berjalan semudah yang kita pikir dan setertebak yang kita pikir. Ada banyak hal yang sulit dijawab dalam hidup dan pengkhotbah mengatakan, saya pun tidak bisa menjawab kenapa kalau kamu tanya. Kenapa ada orang baru jadi raja nggak berapa lama ditahan, ada orang keluar tahanan jadi raja, ada orang pintar tapi dapat hidup yang bodoh seperti orang bodoh, ada orang bodoh hidup begitu nikmat dan penuh dengan bahagia, ada orang saleh seperti dikutuk Tuhan, ada orang fasik yang seperti diberkati Tuhan. Bagaimana menjelaskan ini? Pengkhotbah mengatakan kesia-siaan atau teka-teki. Ini adalah hal yang sulit dijawab. Jadi ternyata dari pengkhotbah kita belajar bahwa menjawab bahwa ini sulit dijawab itu jawaban yang penuh hikmat. Tapi juga jawaban melarikan diri sih. Kalau saudara jadi guru sekolah minggu ditanya sama murid, Lause, Amsal itu tentang apa ya? Ini sulit dijawab. Ini misteri nak, gitu ya. Oke, kalau itu kebangetan. Tapi ada hal-hal memang nggak boleh sembarangan dijawab, dan kalau kita jawab, kita mungkin bisa benar, tapi juga bisa salah gitu ya. Kalau kita dengan gampang menjawab, saudara kunjungan ke rumah sakit, ada orang terbaring sakit, lalu orang itu tanya, mengapa ini terjadi padaku? Lalu saudara jawab, dosamulah penyebabnya. Nah itu pengkhotbah bilang, bisa benar, bisa salah. Dan karena itu bisa benar, bisa salah, mungkin kamu jangan pakai jawaban itu. Karena kalau benar ya oke, tapi kalau salah gimana? Baru kemarin itu ada satu orang, nggak usah sebut nama, saya banyak bocorin rahasia orang, tapi anonim ya. Kalau saudara tahu namanya, tolong jangan disebar. Dia ini adalah seorang yang sangat baik, bersahabat dengan satu orang, dan temannya itu mau menikah. Dia berbaik hati mengatur segalanya untuk persiapan pernikahan dan lain-lain. Saat berapa hari sebelum temannya menikah, dia diputusin sama pacarnya. Pacarnya mengatakan, kita nggak bisa lanjut. Dia sok tegar, oke kalau ini memang keputusan yang kamu sudah gumulkan di hadapan Tuhan, saya pikir kita memang gak usah lanjut. Begitu telepon putus, dia bilang nangis 2 jam. Gitu ya. Dia laki-laki tapi nangis 2 jam, dia bilang saya sampai nangis 2 jam. Tapi waktu ngomong sama pacar yang putus, saya ngomong dengan suara tegar. Kayaknya kita gak bisa lanjut. Betul, saya juga udah pikir itu dari kemarin. Gitu ya. Bagus kita putus, cok. Saya nangis. Kenapa hidupku begini? Lalu dia doa begini, Tuhan, aku habiskan waktuku, tolong temanku nikah. Kok aku malah gak dapat siapa-siapa? Jadi dia mulai mempertanyakan. So, Ayub dikit ya gitu. Saya ingat ada satu orang pengkhotbah yang khotbah di chapel waktu saya masih kuliah. Dia mengatakan hati-hati dengan Ayubistic behavior. Ayubistic mentality. Mental Ayub, tapi gak mengalami Ayub. Gitu ya. Cuma mengeluh kayak Ayub, tapi gak alami yang Ayub alami. Nah itu problem loh. Nah jadi dia sedang mengalami Ayubistic mentality. Kenapa hidupku begini, nggak ada yang baik muncul dalam hidupku. Kemudian yang bagus adalah waktu saya mau coba nasihati, dia yang cut saya dan mengatakan, sebelum kau nasihati, harap tahu bahwa mungkin dalam 2 hari saya udah waras lagi. Maksudnya, sekarang ini saya lagi aneh-aneh, tapi mungkin dalam 2 hari saya baik lagi. Jadi tolong berikan nasihat dengan pengertian bahwa 2 hari lagi saya sembuh. Gitu ya. Maksudnya jangan kasih tahu sesuatu yang nanti 2 hari lagi juga saya tahu gitu. Jadi kalau saya bilang, ini kan dalam waktu Tuhan, Tuhan itu berdaulat, dia akan berikan yang lebih baik. Aduh jangan kasih jawaban itulah, saya capek dengan jawaban itu. Coba kasih jawaban yang aneh, yang 2 hari lagi pun saya tetap akan anggap ini jawaban unik. Saya bingung jawab apa ya. Jadi nggak boleh jawab, Tuhan itu lagi siapkan yang lebih baik untuk kamu. Tuhan itu menganggap ini belum waktunya, mungkin dia orang jahat, mungkin ini perempuan yang nggak benar. Jadi sengaja kamu dan dia dipisahkan. Saya bingung jawab apa, jangan jawab begitu. Yang kedua jangan juga jawab, ya semua dalam waktu Tuhan. Juga jangan jawab yang sadis, dia bilang yang sadis itu seperti ini, Tuhan gak berutang apapun sama kamu ya. Dia bikin hidup lu sengsara pun masih oke gitu ya. Itu juga jangan, jadi saya harus jawab apa? Entah kenapa kok saya dapat hikmat. Jawabannya begini, misteri. Segala sesuatu itu misteri. Mari kita pikirkan sama-sama. Ternyata dia nyambung dengan jawaban itu, dia bilang, benar.
Memang misteri. Kenapa misteri? Yang nggak ada jawaban. Saudara nggak harus pikir bahwa kejadian yang saudara alami itu selalu akan ada jawaban yang Tuhan kasih tahu. Ada hal-hal yang nggak dapat jawaban memang. Jadi saya nggak tahu, saya nggak bisa janji ke dia bahwa dia akan dapat pacar yang lebih baik. Siapa tahu dia jadi biarawan seumur hidup, saya kan nggak tahu. Atau saya juga nggak bisa bilang bahwa ini dalam waktu Tuhan, yang terbaik bagi kamu adalah ini. Mungkin juga Tuhan berharap dia jaga relasinya lebih baik, tapi dia nggak jaga, akhirnya jadi putus misalnya. Kan nggak bisa salahkan semua ke kedaulatan Tuhan dong. Kenapa pernikahanmu buruk? Ah, ini udah kedaulatan Tuhan. Lo enggak lah, ada sesuatu yang mungkin kamu nggak lakukan. Nah jadi saya nggak bisa bilang apakah dia kurang lakukan sesuatu, atau ini sudah di dalam kehendak Tuhan, kamu terima aja. Pokoknya ini sesuatu yang misteri, nggak ada jawaban. Ternyata tidak menjawab bisa menghibur. Nggak selalu gitu sekali lagi. Nah unpredictableness ini bisa mengganggu. Apalagi ketika saudara berharap cinta Tuhan kepada saudara akan dinyatakan lewat hidup yang tenang. Bukan hidup yang kaya, bukan hidup yang limpah, enggak. Simply tenang lah. Saya nggak minta harta sama Tuhan, saya nggak minta uang banyak, saya nggak minta apa, saya cuma minta hidup saya bisa dijalani dengan tenang. Tapi itu pun kayak nggak dikasih loh. Nah ini yang jadi misteri kan, hidup tenang seperti nggak dikasih, dan pengkhotbah mengatakan memang misteri. Ini misteri yang kedua, unpredictableness. Nah misteri yang ketiga yang paling besar dari semuanya adalah kematian. Saya sok pakai bahasa Inggris tapi ya semua tahulah itu apa ya. Kematian itu misteri yang berikut. Karena kematian membuat orang pintar dan orang bodoh jadi sama, membuat yang lebih kasar lagi, anjing dan orang bijak jadi sama. Aduh ini kan keterlaluan sekali bagi orang Yahudi. Saudara, orang Yahudi itu nggak punya kebiasaan pelihara anjing sebagai peliharaan di rumah. Sehingga mengatakan anjing itu benar-benar jelek. Kalau kita dalam tradisi kita, mungkin apalagi orang Amerika atau Inggris ya, saudara bilang puppies, dogs, itu nggak jelek. Puppies, oh how cute, gitu kan. Saya ingat ada satu orang misionaris dari Amerika datang ke Malang. Di Malang dia naik mobil diantar sama supir dari Saat. Supir ini orang Manado dan dia hobi makan anjing. Nah dia bawa mobil, kemudian setelah itu orang di sebelahnya, dosen di Saat bercanda. Dia mengatakan, ibu, ke misionaris ini, tahu nggak bapak ini hobinya makan apa? Oh makan apa? Makan anjing. Dia langsung minta turun saat itu juga. Hentikan mobil ini, hah? Kalau dia masih setir saya nggak mau naik. Sampai si supir itu bingung dan si dosen itu juga bingung. Sampai segininya ya. Hentikan mobil ini, saya naik bus saja katanya. Akhirnya supaya tenang, supir ini turun, lalu si dosen yang setir. Supaya si misionaris ini tetap mau di mobil itu. Dia begitu marah, begitu tahu ada orang Kristen makan anjing. Dia belum tahu. Oke lah, nah dalam konteks barat, anjing bukan seperti orang Yahudi. Bagi orang Yahudi, anjing adalah sesuatu yang benar-benar rendah. Maka kalau dikatakan anjing dan orang bijak akhirnya sama-sama mati, sehingga seperti nggak ada bedanya, itu kalimat kasar sekali. Dan itu yang dikatakan oleh pengkhotbah. Nah, jadi pengkhotbah mengatakan seekor anjing dan seorang berhikmat sama kok. Bahkan dia mengatakan lebih baik menjadi seekor anjing yang hidup daripada seekor singa yang mati. A dead lion, a live dog is still better than a dying lion. Atau gimana kalimatnya saya agak lupa. Jadi singa yang hidup, singa yang mati masih lebih jelek daripada anjing yang hidup. Kalau kita mengatakan aku ini singa tapi mati, nggak ada gunanya abis itu. Setelah itu mati nggak ada gunanya. Nah kematian adalah misteri yang besar karena sepertinya pencapaian kita itu nggak ada gunanya. Dan pencapaian kita menjadi tidak berguna karena apa? Karena waktu kita ingin mencapai sesuatu lalu kita mati, kita nggak tahu penerus kita bisa lanjutkan atau tidak. Sehingga orang agung tidak bisa mendapatkan jaminan bahwa rencananya akan berhasil, dan orang jelek atau orang bodoh juga nggak akan bisa. Nggak usah berharap bahwa rencananya akan berhasil, dia bahkan nggak punya rencana apapun. Nah sehingga kematian ini menjadi nasib buruk bagi semua orang. Baik orang jahat, baik orang hidup, baik orang berhikmat, baik orang bodoh, baik orang pintar, baik orang bodoh, baik orang saleh maupun orang jahat, orang fasik. Semua akan punya nasib yang sama, yaitu mati. Nah ini heran ya, kenapa pakai misteri lalu memberikan sesuatu yang sifatnya negatif seperti ini? Jawabannya, supaya kita tetap mempunyai cinta kepada hikmat, tapi tidak menjadi arogan dengan berpikir segala sesuatu sudah tidak lagi perlu dijelaskan, karena saya sudah ngerti semuanya. Saya sudah ngerti dan karena itu
saya tinggal perlu menjalankannya. Nah, maka pengkhotbah sedang menawarkan sesuatu tentang memandang, tentang mengerti hidup. Yaitu bagi pengkhotbah, 3 hal ini membuat kita harus melihat bahwa kita ini berada di dalam konteks, di dalam lingkungan yang tak terkontrol. Kita ini nggak punya ilusi untuk memegang kendali. Kita nggak boleh punya ilusi untuk memegang kendali. Tidak ada kendali dalam hidup yang ada di tangan kita, maksudnya. Saudara dan saya tidak bisa kendalikan hidup kita. Nah, sekarang waktu kita tidak bisa prediksi. Kemudian kehidupan tidak bisa diprediksi. Lalu makna hidup menjadi tidak terprediksi karena ada kematian. Kesimpulan, hidup tidak bisa dikendalikan. Nah, lalu apa yang jadi solusi kalau begitu? Apa results-nya dari kesimpulan ini? Orang tentu akan mengatakan, bisa 2. Yang pertama, kalau gitu hidup jelek dan buruk sekali, apa gunanya hidup kalau begini caranya? Atau yang kedua, ya sudahlah, senang-senang aja. Bersenang-senang aja karena toh ini nggak bisa berubah. Nikmati apa yang ada di depanmu. Nikmati apa yang bisa dinikmati. Nikmati keseharianmu, meskipun 3 hal ini nggak bisa kamu atur dan kamu pegang. Pengkhotbah lebih berpihak ke jawaban kedua. Dia tidak mengatakan bahwa, oh karena kamu nggak bisa atur waktu, nggak bisa mencegah kematian, nggak bisa menebak hidup ke arah mana, maka jadilah frustrasi dan setelah itu melihat hidup dengan pahit, menjadi seorang yang sangat negatif. Enggak, pengkhotbah mengatakan nikmati hidup. Maka pengertian dari pengkhotbah untuk nikmati hidup itu luar biasa. Ini kita bisa lihat di dalam pasal 11 misalnya ayat yang ke-9. Bersukarialah hai pemuda dalam kemudaanmu. Biarlah hatimu bersuka pada masa mudamu. Nah, ini kalimat yang bisa disalah mengerti lagi-lagi. Coba kalau saya minta pendapat saudara, kira-kira maksud pengkhotbah apa ya? Mengatakan, bersukarialah hai pemuda dalam kemudaanmu, biarlah hatimu bersuka pada masa mudamu. Biasanya kita mengatakan, iya dong, anak muda yang masih bisa bersukaria, bisa main basket dan menyenanginya. Coba umur 60 baru mau main basket, nggak patah-patah nanti dia. Kalau anak muda mengatakan, saya pengen coba lo terjun payung. Wah, bisa. Umurmu berapa? 20. Oh silakan. Tapi kalau kakek saudara, saya mau coba lo terjun payung. Opung, tunggu opung gitu kan. Janganlah gitu kan. Orang tua nggak bisa lagi menikmati. Nah kita pikir itu kan, tapi pengkhotbah tidak bermaksud itu. Yang pengkhotbah mengatakan adalah pemuda nikmati hidup. Kenapa? Karena lu nggak mikir seperti orang tua mikir. Maksudnya adalah kamu akan bisa menikmati hidup tanpa memusingkan kira-kira makna hidup itu apa. Anak muda punya kepolosan dan kepolosan itu negatif sekali bagi orang Yahudi. Kenapa negatif? Karena anak muda nggak ngerti apa-apa. Nggak tahu beratnya hidup, nggak tahu makna hidup, nggak tahu bahwa hidup itu harus dijalani dengan cara gini. Anak muda nggak ngerti hal-hal itu, makanya mereka dibilang bodoh. Itu sebabnya orang berhikmat adalah orang tua, sedangkan anak muda itu orang bodoh. Tapi pengkhotbah bikin sindiran yang pedas sekali, yang sangat menyindir orang berhikmat dengan mengatakan bahwa kalau kamu nggak ngerti apa-apa tentang hidup, kalau kamu rasa hidup itu misteri yang tak bisa dipikirkan, kamu nggak mengendalikan apapun, maka kamu berjiwa seperti orang muda, alias bodoh. Tapi justru pengkhotbah mengatakan, di dalam kepolosanmu, nikmatilah hidup. Nikmati hidup di dalam kepolosanmu. Nah ini nasihat yang sangat penting baik bagi orang tua maupun bagi anak muda. Tuhan menginginkan kita untuk menikmati hidup. Nah menikmati hidup adalah hal yang Tuhan perintahkan juga dalam hidup kita. Ini berdasarkan apa yang dikatakan di dalam pengkhotbah atau apa yang dijanjikan oleh Tuhan. Tuhan menjanjikan hal yang sifatnya itu penuh kelimpahan. Nah, itu sebabnya tema human flourishing di dalam etika, di dalam dunia etika itu sangat penting ya. Bagaimana menjalani hidup sehingga kita sebagai manusia yang hidup bersama itu bisa menikmati kelimpahan, sama-sama menikmati kelimpahan. Orang Kristen hidup di dunia dengan berharap sumbangsi dia dan keberadaan dia itu bisa menolong seluruh dunia, konteks dia lah paling tidak, orang-orang di sekitar dia itu bisa menikmati kelimpahan sebagai manusia. Atau kalau kutip dari Sam Ratulangi, saya taunya dari Pak Tong ya, bahwa tugas manusia itu adalah membuat manusia lain jadi manusia. Tugas kita adalah memanusiakan manusia gitu ya. Kenapa kamu bekerja? Ya supaya orang bisa menikmati limpahnya jadi manusia. Kenapa kamu melayani? Ya supaya orang bisa menikmati limpahnya menjadi manusia. Selalu gerakannya kepada yang lain. Kamu mau menikmati hidup sebagai manusia? Mau. Kalau begitu, kamu terima pelayanan saya, nanti kamu akan menikmati hidup sebagai manusia. Jadi menikmati hidup ini tema yang penting. Bahkan ini yang diakui di dalam Westminster Shorter Catechism misalnya. Tujuan hidup manusia memuliakan Allah
dan menikmati Dia selamanya. Ada bagian itu di dalam memuliakan Tuhan, menikmati Dia. Menikmati Dia berarti menikmati Dia di dalam hidup. Saudara tidak menikmati Tuhan ketika saudara mati, saudara menikmati Dia sekarang. Ketika mati memang akan menikmati Tuhan, tetapi sekarang pun Tuhan izinkan kita menikmati Dia. Ada seorang namanya Janet Soskis. Saya ingat nama ini karena kalau Kak di tengah dihilangin jadi sosis dia. Seorang teolog bernama Janet Soskis mengatakan, oh, kalau kita mengenal Allah yang beda dengan sekarang, maksudnya kalau sekarang saudara tidak menikmati Tuhan, lalu tunggu nanti mati baru menikmati Tuhan, maka engkau akan menikmati Allah yang beda. Ada dua Allah yang beda dong. Yang pertama Allah yang memimpin hidup saudara sekarang, yang kedua Allah yang dinikmati setelah saudara mati. Tapi kan itu nggak benar, kita cuma kenal satu Allah Tritunggal. Dan yang saudara nikmati sekarang adalah Allah Tritunggal yang sama dengan yang saudara akan nikmati setelah saudara mati. Allah Tritunggal yang sama. Nah kalau begitu, menikmati Tuhan itu sudah bisa dilakukan sekarang. Nah tapi ilusi dari manusia adalah, saya baru bisa menikmati Tuhan kalau tiga hal ini beres. Kalau saya bisa kendalikan waktu, kalau saya bisa mengatasi kematian, kalau saya bisa mengatasi ketidakpastian. Kalau ketidakpastian bisa diatasi, kalau kematian bisa diatasi, kalau keterbatasan waktu bisa diatasi, baru saya bisa menikmati hidup. Dan inilah yang dunia ini coba lakukan. Nah saudara harus perhatikan, dunia berusaha untuk cheat, untuk mengakali keterbatasan kita di hadapan waktu, mengakali keterbatasan kita di hadapan kematian, dan mengakali keterbatasan kita di dalam ketidakpastian. Ketidakpastian itu seperti bisa disingkirkan, dan waktu kita berhasil singkirkan, kita bahagia. Kematian seperti bisa disingkirkan dan waktu seperti bisa disingkirkan. Kita berusaha untuk membuat semuanya menjadi sangat efisien, sehingga waktu itu seperti bukan halangan lagi. Bayangkan dulu perlu berapa bulan untuk pergi dari satu benua ke benua lain, dan sekarang saudara bisa lakukan hanya di dalam satu hari. Dulu surat kalau dikirim, kalau bisa sampai, jawabannya itu akan lama sekali kan. Saudara kirim surat ke keluarga saudara yang ada di mana misalnya di Alaska atau di Kanada, saudara tulis surat, Dear sepupu yang di Kanada, saudara tulis panjang-panjang, masukkan ke amplop, lalu setelah itu dikirim. Lama kemudian dia terima, kemudian lama kemudian dia akan reply. Maka saudara nggak mungkin tulis di dalam surat itu hal-hal yang perlu disampaikan secara langsung. Misalnya, Dear sepupu, nanti sore jangan lupa makan sore ya. Terus malam jangan lupa tidur pada jam segini. Lalu jangan lupa jam 9 itu ada acara ini di TV-mu. Begitu nyampe itu udah 5 minggu yang lalu gitu ya. Nggak bisa, tapi sekarang saudara bisa lakukan dengan email atau dengan WA. Jadi sepertinya kita bisa membuat waktu itu menjadi sangat padat, ada di tangan kita. Kita bisa mengakalinya. Nah tema mengakali ini tema dunia. Dan tema dunia biasanya kena kepada kita, terutama ketika kita masih muda. Nah ini ada penyelidikan dari seorang namanya Sherry Turtle. Dia seorang ahli sosiologi. Dia adalah sosiolog dari MIT. MIT itu punya departemen untuk menyelidiki kemanusiaan, menyelidiki ilmu sosiologi setelah manusia terpapar teknologi di abad 21. Jadi bagaimana manusia akan bersikap di tengah-tengah kemajuan teknologi sekarang. Saudara mungkin kenal dia karena kontroversi robot, kalau saudara tahu. Ini kontroversi aneh sekali. Ada ilmuwan yang menulis bahwa kita mungkin harus memikirkan hak asasi, hak kemanusiaan. Bukan hanya bagi LGBT dan juga orang yang mempunyai ras minoritas di Amerika. Kita mesti siapkan draft untuk undang-undang hak bagi para robot. Saudara rasa ini lucu ya. Begitu tawaran dia keluar, semua orang angguk-angguk mengamini. Betul, ini betul. Kenapa? Karena teknologi sekarang, artificial intelligence itu sudah masuk ke dalam level, menurut mereka, di mana teknologi yang bisa berpikir seperti manusia itu mungkin, menurut mereka begitu. Sehingga kita mesti mulai memikirkan hak asasi bagi mereka. Misalnya gini, suatu saat dalam waktu yang tidak lama lagi, kita akan menemukan robot yang bisa mikir dan melayani kita misalnya. Nanti yang akan bawain saya air, nggak perlu lagi manusia tapi bisa robot, misalnya gitu ya. Dan robot itu bisa diskusi dengan kita. Mungkin dia datang lalu tanya, Bapak mau minum apa? Kopi aja, kopi yang seperti apa? Lalu dia mulai selidiki saya, ternyata kalau hari ini jam segini dia mintanya kopi. Kalau sudah agak malam mintanya wine, misalnya contoh ya. Kalau masih pagi-pagi dia minta es kelapa muda, lalu dia selidiki. Ternyata nggak selalu seperti ini, kalau dia lagi agak sakit, wine-nya nggak jadi. Kalau dia kurang tidur, kopinya nambah. Kalau dia kebanyakan tidur, kopinya dikurangi misalnya. Dia bisa selidiki.
Sehingga akan ada waktu di mana dia nggak perlu tanya lagi, dia langsung kasih minuman. Dan itu lebih akurat daripada kalau manusia yang kasih ke saya. Karena dia bisa selidiki segala kemungkinan. Nah, maka para ilmuwan di MIT ini coba temukan, bukan cuma MIT, sorry, di beberapa tempat. Coba temukan draft untuk menghargai para robot. Lalu dikritik sama Sherry Turkle. Sherry Turkle mengatakan itu sangat absurd. Kenapa? Karena kamu, manusia, nggak bisa tahu apa itu consciousness. Nggak ada orang bisa tahu apa itu consciousness ya. Iya, kesadaran. Iya, ngerti. Tapi maksudnya nggak ada orang bisa tahu apa itu kesadaran. Ada seorang, ini ada banyak pemikir, contohnya itu Edmund Husserl. Husserl mengatakan kita nggak pernah tahu kesadaran kita. Kita cuma tahu kita ada karena kita sadar akan hal-hal di luar kita. Saya sadar saya ada karena saya lihat di luar saya loh. Jadi consciousness manusia itu selalu bersifat keluar, bukan ke dalam. Ke lingkungannya, bukan ke dalam hatinya, bukan ke dalam dirinya. Maka apa itu consciousness itu sangat-sangat misterius. Nggak ada orang bisa jawab apa itu consciousness. Maka menurut Sherry Turkle adalah absurd untuk para ilmuwan mengatakan mereka bisa bikin consciousness ciptaan. Bisa ikutin ya? Karena kalau kamu bahkan tidak tahu apa itu consciousness, mustahil kamu bikin consciousness ciptaan. Apapun itu yang kamu ciptakan, mungkin mirip dengan tafsiranmu terhadap consciousness, tapi kamu bahkan nggak tahu apa itu consciousness. Jadi kan nggak mungkin ciptakan consciousness kalau kamu nggak tahu apa itu consciousness atau apa itu kesadaran. Nah terus, bagaimana bisa bikin hak bagi sesuatu yang bahkan nggak punya kesadaran diri? Nah itu yang dia katakan. Sudah tahu reaksi para ilmuwan lain? Langsung mengatakan, jiwa picik seperti ini harus dikeluarkan dalam dunia akademik. Dia dilaporkan ke hukum. Dia dilaporkan ke pengadilan karena menghina hak asasi. Dia menghina kemanusiaan ciptaan. Kemanusiaan artificial intelligence. Dan saudara, dia sempat diproses cukup lama sebelum akhirnya pengadilan memutuskan dia nggak bersalah karena nggak ada korban. Itu kan aneh sekali. Siapa korban yang nggak tahu. Tapi Sherry Turkle akhirnya mengatakan, ini benar-benar aneh. Kesadaran adalah sesuatu yang kamu nggak bisa mengerti, tapi kamu pikir kamu bisa ciptakan kesadaran. Nah ini ya, ilusi manusia ingin take control, ingin mengendalikan. Kita nggak perlu dikendalikan Tuhan, karena kita sendiri bisa menciptakan yang mirip kita kok. Tanpa kita tahu siapa itu kita, itu kan aneh. Nah jadi manusia di zaman ini menawarkan kontrol, menawarkan cara mengendalikan. Saya bisa kendalikan, ada caranya, ada ini, ada itu, dan di situ kita bisa merasa punya identitas. Nah, Sherry Turkle pernah mengatakan, apapun yang ditawarkan oleh dunia saat ini, itu paling banyak bisa kena ke dunia remaja atau pemuda. Kenapa ke dunia remaja atau pemuda? Karena pembentukan untuk mengenal diri yang membuat saudara optimis atau pesimis, yang membuat saudara bersemangat atau membuat saudara putus asa, yang membuat saudara menjadi orang ceria atau sinis, itu sudah lama ditekankan kepada saudara. Dan saudara sudah memiliki itu ketika saudara sudah dewasa. Maksudnya usia dewasa adalah usia di mana saudara tidak lagi menghadapi kesulitan dibentuk oleh hal-hal yang sangat membentuk identitas pribadi ini. Tapi baik Sherry Turkle maupun para sosiolog dan juga para psikolog yang berkait dengan dunia teknologi mengatakan bahwa teknologi sekarang itu sudah berubah, bukan lagi teknologi untuk membantu manusia, tapi teknologi untuk mempengaruhi manusia. Apa yang paling banyak mempengaruhi manusia itu yang sekarang di-develop. Karena saudara, sekarang orang memang terbantu dengan teknologi, tapi industri akan lebih terbantu lewat kemampuan meyakinkan orang untuk menjadi pelanggan mereka. Nah itu sebabnya aspek-aspek seperti social media misalnya itu menjadi sangat menonjol saat ini. Bidang teknologi, psikologi yang sekarang muncul, karena ketika saudara mau menggait pelanggan sebanyak mungkin, saudara harus tahu apa yang paling menyenangkan mereka. Nah, menurut laporan katanya memasukkan kemungkinan kita untuk like foto di Instagram atau di Facebook itu perlu penyelidikan yang mahal sekali. Orang yang menemukan itu dibayar luar biasa mahal. Saya lupa namanya siapa ya. Dibayar luar biasa mahal karena apa? Karena itu penemuan yang luar biasa jenius. Kita ternyata sangat senang kalau kita post sesuatu lalu ada yang like. Dulu nggak kepikiran ini ya. Foto lalu ada 100 atau 1000 and berapa orang like. Itu membuat kita rasa lebih hidup. Jadi yang bikin hidup lebih hidup itu bukan lagi rokok. Yang bikin hidup lebih hidup adalah post something dan orang like. Kita rasa punya arti. Nah ini kok bisa begitu? Ya mereka sudah selidiki.
Bahkan mereka bisa menyelidiki bahwa ya tombolnya harus bagaimana, tampilannya harus bagaimana, foto yang dimasukkan harus bagaimana, kemudian ada aplikasi-aplikasi untuk tambah-tambahin foto, bikin saudara kayak kucing atau kayak kelelawar atau kayak anjing atau apapun itulah. Itu memerlukan riset yang sangat lama dan mahal, sehingga penemuannya itu penemuan yang luar biasa mahal sebenarnya. Nah saudara, kenapa ini penting? Karena akan menggayat orang untuk suka. Jadi teknologi diperlukan untuk menggayat orang sekarang, bukan untuk membuat hidup lebih gampang atau ada penolong yang kurang sepadan gitu ya. Nah maka anak remaja dan pemuda dan yang masih muda itu yang paling gampang untuk dipengaruhi, karena mereka bahkan belum mendapatkan pembentukan yang membuat mereka menyenangi ataupun menjadi pahit terhadap hidup. Nah yang unik adalah para sosiolog sepakat, pembentukan ini dulu kita ini dibentuk oleh masyarakat dan juga oleh komunitas yang bikin kita either happy, senang, atau bikin kita pahit. Jadi menikmati hidup jadi ceria atau jadi grumpy old man gitu kira-kira. Jadi orang yang gampang mengeluh, itu outputnya. Nah sekarang menurut para sosiolog lain. Semua hantaman dari media dan lain-lain itu bikin orang jadi nggak punya perasaan. Bukan sedih, bukan marah, tapi membuat orang menjadi sulit sekali untuk merasakan sesuatu, sekaligus sangat sensitif pada waktu-waktu tertentu. Sesuatu yang sangat unik ya. Orang bisa menjadi sangat frustrasi karena dia begitu sensitif terhadap sesuatu, tapi juga bisa sangat cuek terhadap hal-hal yang lain. Saudara nggak akan lagi lihat respons pahit ataupun respons ceria. Saudara akan lihat respons orang yang seperti robot, seperti nggak ada ekspresi, seperti nggak tergairahkan oleh apapun. Ada berita sukacita, si ini meninggal, biarin. Si ini begini, bodoh amat. Tapi orang yang sama bisa tiba-tiba menangis terseduh-seduh ketika yang like foto dia cuma sedikit, misalnya contoh ya. Nah jadi ini kita masuk di dalam momen yang luar biasa membentuk orang, tapi outputnya lain. Bukan pahit, bukan ceria, melainkan datar. Nah kenapa ini bisa terjadi ya? Karena pembentukan yang membuat manusia ingin menguasai dan mendapat jawaban cepat tentang hidup, itu akhirnya direspons oleh zaman kita dengan ketidakpedulian. Saudara nggak harus peduli lah, apakah saudara bisa kuasai waktu atau tidak, apakah kematian akan menangkap saudara atau tidak, apakah kita bisa menguasai hidup atau tidak, itu nggak penting lagi lah. Yang penting adalah, ya kamu jalani aja hidup, lalu menikmati apa yang ada. Nikmati apa yang ada, lalu coba cari sesuatu, pokoknya gitulah. Jalani hidup tanpa ada keinginan untuk melakukan sesuatu yang mengalahkan tiga hal ini. Tapi saudara, ketidakinginan untuk mengalahkan tiga hal ini ternyata bisa dalam bentuk seperti tadi, dalam bentuk apatis. Gak peduli. Kamu tahu nggak kalau masa depanmu suram? Iya, terus kenapa? Kerja dong, belajar dong, masa depanmu jadi apa? Nah saudara, nasehatin anak muda kayak begini tuh nggak kena. Saudara mau kasih nasihat yang lama, lectures, 5 jam lectures with papa and mama gitu ya. Papa mama kasih tahu ya, hidupmu akan percuma, hidupmu akan sia-sia. Responsnya datar. Nah, kenapa responsnya datar? Karena dunia kita zaman ini sudah terlalu muak dengan usaha untuk kontrol. Karena toh juga kamu gagal. We must control our lives. Mana buktinya kamu gagal? Ayo nak belajar. Kenapa belajar? Supaya kaya. Papa nggak kaya-kaya. Itulah misteri hidup gitu loh. Berarti nggak ada jaminan dong. Jadi saudara, zaman ini menurut Sherry Turkle itu sudah apatis terhadap kontrol. Terhadap ilusi bahwa kita bisa melakukan sesuatu, bisa kalau kita begini outputnya akan begini. Nah itu yang membuat kita pengkhotbah sangat relevan, karena kita pengkhotbah mencoba jalur yang lain. Memang benar sih kamu nggak bisa kendalikan hidup, tapi ada cara lain untuk berespons. Nggak tentu harus dengan perasaan apatis, nggak perlu harus dengan cuek, nggak perlu dengan ketidakpedulian, tetapi bisa dengan goncangan yang lain. Dan goncangan ini yang sudah mulai dirasakan di zaman kita juga sebenarnya, yaitu goncangan yang membuat kita menyadari bahwa kita simply harus bertindak benar, tanpa harus melihat hasil, karena itu adalah hal yang akan menyukakan hidup. Jadi pengkhotbah membagikan sesuatu, berespons benar, baik di dalam hati maupun tindakan terhadap sesuatu yang benar, itu tidak harus selalu dalam rangka mengalahkan tiga hal ini, mengalahkan waktu, mengalahkan kematian, dan mengalahkan ketidakpastian. Gitu. Tidak selalu harus menaklukkan ketidakpastian. Misalnya begini, kenapa saudara mesti berdoa setiap pagi? Supaya bisa menaklukkan waktu, menaklukkan ketidakpastian? Bukan. Kenapa? Supaya senang. Loh, masa bisa senang dengan doa? Iya. Kenapa? Because that is the right thing to do. Itu tindakan yang baik. Kalau saya berdoa itu adalah tindakan yang baik. Kalau saya takut akan Tuhan itu adalah tindakan yang baik. Maka saudara, pengkhotbah mengatakan
Bersukarialah hai pemuda, maksudnya adalah ternyata kamu bisa menikmati hidup. Jalankan apa yang kamu mau. Biarlah hatimu bersuka pada masa mudamu dan turutilah keinginan hatimu dan pandangan matamu. Ada begitu banyak hal yang kamu bisa senangi tanpa harus melihat hasil. Kita agak curiga dengan nasihat seperti ini ya. Ada banyak hal yang kita asosiasikan dengan hal ini. Misalnya anak saudara mau nonton konser rock. Lalu saudara tanya, kenapa lu mau nonton konser rock? Seneng. Saudara bilang nggak bisa, senang-senang kayak gitu nggak baik. Kristen itu selalu ada tujuan, gitu kan. Kamu harus nonton ASJ, konser klasik. Meskipun saya juga nggak ngerti kenapa, tapi harus. Kenapa? Karena dikatakan makin sering kamu nonton konser klasik, pikiranmu makin pinter. Kamu akan naik IQ-nya. Papa nggak mau kamu jadi anak bodoh di sekolah, maka nontonlah konser di ASJ. Akhirnya anak nonton konser di ASJ dan serahkan raportnya, Pak, nggak ada perubahan, Pak. Kurang, nonton konsernya harus di yang kursi 1 juta gitu ya. Mungkin kamu nonton di kursi 500.000, itu IQ-nya naiknya lama. Kalau kamu duduk di yang 1 juta baru bisa. Tapi saudara, mungkin ASJ menawarkan hal yang lain loh, bukan untuk IQ tinggi. ASJ cuma menawarkan bahwa kalau kamu duduk dan dengar musiknya, kamu akan menikmati saat itu. Enjoying the moment. Mirip dengan yang anak saudara harapkan waktu dengar musik rock tadi. Enjoying the moment. Saya nggak sarankan untuk saudara suruh anak saudara nonton konser rock tentunya. Tapi maksudnya adalah kita seringkali mengasosiasikan bahwa menonton konser rock itu yang dimaksudkan di sini. Tapi sebenarnya yang dimaksudkan oleh pengkhotbah adalah lakukanlah apa yang kamu inginkan di dalam konteks hikmat. Maksudnya pengkhotbah begini, kamu sudah dengar hikmat, harus begini, harus begini. Nah itu sebabnya mendidik anak untuk mengerti apa yang harus sejak kecil itu penting. Saudara akan menemukan ya, saudara ajar anak saudara dari kecil, waktu remaja mereka berontak. Dan waktu mereka berontak, saudara dihibur dengan kitab pengkhotbah. Dengan kitab pengkhotbah mengatakan, memang, tapi yang kamu tanamkan dari kecil itu nggak akan hilang kok. Kenapa nggak akan hilang? Mereka simply perlu melihat bahwa hikmat yang kamu ajarkan itu ada kabutnya, nggak sejelas yang mereka pikir waktu kamu ajarkan. Karena saudara akan mengajarkan anak saudara rajin ke gereja supaya saleh. Dia mulai khawatir, ada anak pendeta, jangan anak pendeta, sorry. Ada anak, ya siapapun lah, anak pendeta, majelis atau siapapun. Saya jadi khawatir sama anak saya. Ada anak pendeta rajin ke gereja, habis itu jadi ateis kok Pak. Nietzsche misalnya, anak pendeta jadi ateis. Gimana? Nah mulai ada kabut kan. Nah saudara nggak usah bilang, itu kan begini-begini. Saudara bilang, Papa juga nggak ngerti. Jadi rajin ke gereja nggak tentu saleh. Ya rajin ke gereja itu baik, tapi ya Papa nggak bisa jawab kalau ternyata ada yang jadi nggak saleh. Nah jadi saudara juga nggak jadi sok tahu untuk menjelaskan segala sesuatu dari A sampai Z, dari kekal sampai kekal, tentang segala sesuatu kepada anak. Tapi pendidikan itu penting. Nah ini yang pengkhotbah sedang katakan. Kamu sudah dengar dari Amsal atau dari kitab hikmat yang manapun, bahwa kalau kamu jalankan hidup begini, 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 kamu akan bahagia. Sekarang saya kasih tahu, nggak selalu berhasil sesuai pikiranmu. Ada kalanya kamu jalankan begini, 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 dan hidupmu kacau. Jadi gimana dong? Ya jalanin aja. Jalanin apa? Jalanin hikmat. Untuk apa jalanin hikmat? Untuk senang. Sehingga yang dimaksudkan di sini adalah, hai orang-orang muda yang masih bodoh dan polos, jalankan apa yang kamu mau, tapi ketahuilah apa? Allah akan membawa engkau ke pengadilan, ayat 9. Ini banyak orang yang pikir ini nasihat palsu ya. Seperti saudara kasih vodka ke anak muda, ayo minum. Tapi ketahuilah, ada polisi yang akan tangkap gitu ya. Ya kalau gitu jangan suruh minum dari awal. Tapi yang dimaksudkan pengkhotbah itu ini, lakukan apa yang kamu mau, dan ketahuilah Allah akan membawa engkau ke pengadilan. Pengadilan, ya ada kaitan dengan misfah dan lain-lain. Itu tidak harus berarti dihukum. Pengadilan itu berarti Tuhan akan sanggup bikin apa yang kita pikir mentok menjadi sempurna. Itu pengadilan dalam konsep Yahudi. Pengadilan itu penghiburan. Misalnya gini ya, saudara lihat dunia ini begitu kacau, Tuhan mengatakan ada pengadilanku. Pengadilan maksudnya apa? Maksudnya setelah melewati pengadilan Tuhan, yang kacau jadi beres. Sehingga Tuhan mengatakan dia akan bikin segala sesuatu beres, bukan kamu. Maka saudara, kita memang tidak bisa menguasai waktu, tidak bisa menguasai saya tulis saja. Ketidakpastian. Waktu saudara menyadari ketidakpastian, saudara menyadari ada kematian, saudara menyadari ada waktu yang terbatas, waktu yang seperti mengarahkan kita untuk mengalahkan apa yang kita sudah perbuat. Tuhan sedang mengatakan nggak apa-apa kamu terbatas karena waktu, nggak apa-apa kamu terbatas karena kematian, tidak apa-apa kamu terbatas karena ketidakpastian, karena Tuhan yang akan bikin semua beres. Nah kalau Tuhan akan bikin semua beres, kamu tinggal perlu berespons dan menikmati respons itu.
Jadi saudara, ada kebebasan di sini. Tuhan sedang mengatakan kamu nikmati hidupmu hari demi hari, tetapi ketahuilah apa yang kamu inginkan dari hikmat yang kamu harus sudah miliki dari dulu, itu tidak akan diabaikan. Tuhan tetap akan bikin semuanya beres. Nah, maka berita Injil dari pengkhotbah ini sebenarnya adalah Tuhanlah yang bikin beres, dan saudara dan saya diizinkan Tuhan untuk menikmati langkah-langkah hidup kita di dalam ketidakpastian itu. Menikmati hari demi hari berelasi dengan Tuhan di dalam segala keadaan, dan mengetahui bahwa Tuhan sanggup untuk menjadikannya baik. Nah, bagaimana waktu kita mendidik anak atau membagikan pengalaman kepada yang lebih muda? Sama. Ketika seorang anak masih kecil, saudara akan beritakan dia hal-hal yang benar, hal-hal yang baik, hal-hal yang sepertinya hitam putih. Rajin berdoa, datang ke gereja, dan lain-lain. Tapi ketahuilah akan ada saat di mana nasihat pengkhotbah ini penting, karena ternyata yang saya pikir berkait, nggak berkait. Ada hal-hal yang nggak terjawab, ada hal-hal yang misterius, ada hal-hal yang negatif dan yang sangat sulit untuk dijelaskan. Sehingga mulai ada jiwa memberontak atau bertanya, kenapa hidup seperti ini? Lalu kita mulai berontak, bahkan mungkin mempertanyakan Tuhan. Nah, pada waktu itu terjadi kita akan sangat gentar, tetapi pengkhotbah mengingatkan bahwa hal-hal seperti itu memang tak terjawab, dan kita perlu menerima keadaan bahwa memperjuangkan hidup yang penuh hikmat itu mempunyai kesenangan di dalam dirinya sendiri, meskipun tidak bisa menjawab hal-hal penting yang dipertanyakan ini. Nah, jadi saudara sekalian, dunia kita menawarkan dunia kita menawarkan perlawanan terhadap kontrol. Kamu bisa mengendalikan segala sesuatu, sedangkan zaman kita menawarkan nikmat tanpa mengendalikan. Ada yang mengatakan begini, ada seorang filsuf mengatakan, ini filsuf, maaf saya lupa sekarang namanya. Dia adalah seorang filsuf ahli di dalam bidang teknologi, dan dia spesialisasinya itu di dalam game. Jadi sekarang filsafat udah aneh-aneh bidangnya, filsafat game itu ada. Jadi saudara yang senang game dan kecanduan game harus baca filsafat game, oleh orang yang ahli filsafat tapi sekaligus juga senang main game. Dan dia mengatakan, sebelumnya orang berkata game itu menawarkan kontrol, kamu nggak bisa take control in this life. Misalnya saudara nggak bisa jadi presiden di sini, tapi di game saudara bisa jadi presiden. Saudara nggak tahu cara menembak, tapi waktu saudara main game, saudara bisa bunuh tentara Nazi, misalnya gitu ya. Saudara jadi jagoan, sepertinya game itu menawarkan kontrol. Tapi sang filsuf ini, maaf saya sekarang lupa namanya, sang filsuf ini mengatakan game itu tidak menawarkan kontrol. Game itu simply menawarkan kamu bisa jalani hidup dengan cara yang menyenangi keadaan, yang setelah kamu matikan game, gak ada yang berubah. Saudara main game, saudara senang, begitu game mati tetap banyak PR, tetap apa, dan ya udah saya enjoy aja. Ada unsur itu juga yang ditawarkan sebenarnya. Jadi sebenarnya game dan juga zaman kita sekarang menawarkan kritik terhadap zaman kita sebelumnya, yang menawarkan teknologi sebagai cara untuk take control. Teknologi pun gak bisa membuat kita take control. Obat-obat nggak bisa membuat kita mencegah kematian. Saudara bilang kita punya segala macam antibiotik. Tuhan ingatkan kita, antibiotik nggak bisa membunuh virus. Nggak ada antibiotik bisa bunuh virus. Virus dibunuh oleh kekuatan kita sendiri. Dan ketika ada virus yang ternyata bisa mengakali kekuatan kita nggak bisa apa-apa. Ada satu artikel yang saya baca berkaitan dengan coronavirus. Artikel itu mengatakan hal yang sangat mengerikan untuk kita. Bahwa antibodi kita dan kemampuan kita melawan virus itu selalu bertambah. Tapi mutasi yang terdapat pada virus itu lebih unggul 1000 kali lipat dari kemampuan kita untuk mendevelop ini. Maka menurut dia, kalau wabah cuma terjadi sekali dalam 10 tahun itu aneh. Harusnya wabah bahkan bisa terjadi tiap tahun. Sudah baca artikel itu bikin stres ya. Coronavirus bisa terjadi tiap tahun, ini apa-apaan. Tapi dia bilang itu loh, harusnya begitu secara perhitungan saintifik. Tapi heran, ya kenapa nggak terjadi, itu anugerah aja mungkin. Bukan mungkin, pasti. Maksudnya adalah zaman kita ini sadar bahwa teknologi nggak bisa kontrol apapun. Dan akhirnya menawarkan cara hidup yang ya nikmati, seize the day, carpe diem, nikmati hari ini. Tapi nikmati hari ini dengan cara yang salah. Nah, pengkhotbah menawarkan alternatif yang lain. Bagaimana kalau kamu menikmati kehidupan saleh dan berhikmat, meskipun nggak tahu ini akan membawa kamu kemana. Nah, ini kira-kira dari kitab pengkhotbah. Kalau agak rumit dan kemana-mana dan seperti terlalu filosofis, itu salahnya pengkhotbah. Karena dia memang membahas dengan cara seperti itu. Nah, jadi ini pembahasan yang bisa kita gali sedikit tentang dunia anak muda dan juga hikmat dan juga kabar baik yang Tuhan berikan. Sehingga kegagalan kita untuk, sepertinya kegagalan kita untuk membuat anak-anak remaja atau pemuda saleh berdasarkan standar yang kita mau, itu bukan sesuatu yang harus ditangisi dengan putus asa.
Itu adalah sesuatu yang harus ditangisi mungkin, tetapi sesuatu yang Tuhan bisa bereskan dengan ketekunan untuk melihat bahwa usaha saudara mendidik itu memberikan nikmat pada waktu itu. Saya mendidik anak saya membesarkan anak saya memberikan nasihat dan lain-lain. Itu adalah hal yang baik yang dilakukan untuk waktu itu, dan saya nggak bisa kontrol keadaan ini. Saya nggak take control atas hidup anak saya. Anak saya ada dalam ketidakpastian kalau di tangan saya, tapi di tangan Tuhan ketidakpastian itu akan diramu menjadi baik. Maka nasihat penutup, si penulis pengkhotbah mengatakan, selain pengkhotbah berhikmat, ia mengajarkan juga kepada umat itu pengetahuan. Siapapun pengkhotbah ini. Ia menimbang, menguji, dan menyusun banyak amsal. Pengkhotbah berusaha mendapat kata-kata yang menyenangkan dan menulis kata-kata kebenaran secara jujur. Lihat, menyenangkan kan? Jadi nggak bisa tafsirkan sia-sia sebagai sia-sia. Harus ditafsirkan sebagai misteri. Karena misteri itu menyenangkan. Kata-kata orang berhikmat seperti kusa dan kumpulan-kumpulannya seperti paku-paku yang tertancap diberikan oleh satu gembala. Kata-kata yang kena karena ada kepedulian. Pengkhotbah ini peduli sama kita loh. Lalu ayat 12, lagi pula anakku waspadalah. Nah ini yang paling disenangi oleh orang malas. Membuat banyak buku tak akan ada akhirnya dan banyak belajar melelahkan badan. Ayat emas saya Pak. Tapi yang dimaksud penulis ini bukan itu. Yang maksud penulis adalah saudara nggak bisa kendalikan situasi. Ketidakpastian tetap ada meskipun saudara punya banyak buku. Itu maksudnya. Misteri tentang waktu yang singkat, misteri tentang kematian, misteri tentang ketidakpastian tidak bisa dijawab no matter how many books you have read. Jadi hal-hal seperti ini nggak bisa diselesaikan meskipun saudara sudah banyak baca buku atau saudara sudah tulis banyak buku, ini nggak bisa terpecahkan. Jadi pengkhotbah sedang mengatakan misteri hidup tak terpecahkan dan buku nggak bisa membantu. Namun apa yang harus dilakukan? Ayat 13. Akhir kata dari segala yang didengar ialah takutlah akan Allah dan berpeganglah pada perintah-perintahnya karena ini adalah kewajiban setiap orang. Karena Allah akan membawa setiap perbuatan ke pengadilan yang berlaku atas segala sesuatu yang tersembunyi, entah itu baik, entah itu jahat. Sekali lagi pengadilan berarti make right, membuat semua jadi beres. Tuhan akan bawa semua ini untuk jadi beres, berpeganglah pada perintah Tuhan. Jadi kita melakukan apa yang harus, tanpa tahu apa yang harus dihasilkan, dan itulah yang memberikan pengharapan bagi kita. Oke saudara, waktu saya sudah habis, kita sekarang masuk ke, saya serahkan. Masih ada waktu sekitar 20 menit untuk tanya jawab, silakan aja kalau ada yang sudah mau bertanya. Saya jawabnya dengan sia-sia. Silakan Ibu dulu. Oh. Ya, di dalam orang Yahudi itu membedakan antara pengetahuan, kemudian satu lagi apa saya lupa, lalu terakhir hikmat. Pengetahuan, da'at, hikmat itu hokmah. Satu lagi saya lupa. Pengetahuan, hikmat, satu lagi pengertian, understanding. Jadi ada 3 aspek di dalam hidup kita, ada pengetahuan, ada hikmat, ada understanding. Nah saudara, waktu kita mengajarkan pengetahuan, kita akan bikin orang tahu tentang sesuatu. Waktu kita mengajar understanding, kita membuat orang mampu mengaplikasikan. Jadi yang dia tahu dia bisa aplikasikan. Ada orang tahu banyak tapi nggak tahu harus ngapain kan. Ini sindiran ada seorang raja Inggris, maaf saya lupa raja siapa. Raja Inggris ini pernah bertemu dengan seorang ahli perang dari Prancis. Dia sangat pintar untuk mengatur strategi. Lalu dia tanya, kamu sudah pimpin berapa perang? Anak muda itu bilang, saya belum pernah pimpin perang, tapi saya sudah melihat kesalahan perang dari begitu banyak kasus yang terjadi. Nah raja ini mengatakan satu kalimat pendek ke anak muda ini yang katanya ahli perang. Dia cuma mengatakan begini, bahwa perang itu bukan sesuatu yang bisa dipikirkan di kepala. Karena ketika engkau pikirkan di kepala, engkau sudah terlalu banyak berpikir, pedang sudah menusuk jantungmu pada waktu itu. Kamu mesti bertindak cepat. Nah jadi bertindak cepat itu harus dilakukan menurut raja ini ketika kita ada di dalam real life situation. Tapi nggak ada yang bisa bertindak cepat kalau dia nggak punya pengetahuan. Jadi orang Yahudi menekankan pengetahuan, kemampuan bertindak cepat, lalu hikmat. Hikmat itu berarti tindakan saudara itu berimplikasi senangnya Tuhan. Tuhan senang karena tindakan cepat yang saudara buat berdasarkan pengetahuan. Nah ini 3 aspek.
Jadi aspek ketiga itu hikmat itu berkait dengan takut akan Tuhan. Maksudnya saudara selalu punya motivasi, apa yang saya lakukan mempunyai implikasi hati Tuhan senang. Dampaknya itu Tuhan senang terhadap apa yang saya perbuat. Nah, apakah hikmat bisa diajarkan seperti pertanyaan Ibu? Alkitab mengatakan iya. Ajarkan berulang-ulang tentang hikmat. Apa hal dari hikmat yang perlu diajarkan tentang Tuhan? Nah, ini yang beda. Misalnya begini, ketika saudara mengajarkan seseorang untuk menjadi pemimpin PA misalnya. Saudara bisa memberikan pengetahuan, cara pimpin PA, A, pandang matanya, B, bicara dengan senyum, C, jangan naikkan suaramu, jangan teriak-teriak, dan lain-lain. Nah, setelah dia kumpulkan semua pengetahuan, dia praktek. Waktu dia praktek, dia belajar menerapkan apa yang dia tahu. Nah, itu aspek kedua, yaitu pengertian, understanding. Tapi dia harus sampai ke aspek ketiga. Aspek ketiga itu takut akan Tuhan. Dan hikmat yang membuat seseorang takut akan Tuhan, itu hanya bisa diberitakan lewat mengenalkan Tuhan yang mengerjakan hal yang mirip. Jadi hikmat itu nggak bisa diajarkan seperti Ibu bilang, tapi hikmat itu adalah memberitahu orang apa yang Tuhan lakukan di dalam bidang itu. Misalnya saya seorang hamba Tuhan, saya berkhotbah, Pak Tong bisa mengajarkan cara berkhotbah, 1, 2, 3, itu pengetahuan. Lalu saya praktek, itu pengertian. Kemudian Pak Tong mengatakan Allah adalah Allah yang berfirman, firman Allah menjadikan segala sesuatu, firman Allah menyelidiki, firman Allah menusuk amat dalam. Nah, itu hikmat. Sehingga saya mengaplikasikan Allah dalam hidup saya. Nah, itu namanya mengajar hikmat. Jadi ya, hikmat bisa diajarkan, tapi bukan pengajaran aplikatif. Ada follow up questionnya mungkin? Sudah. Oke, thank you. Di belakang silakan. Mau diulangi lagi, Bu? Aduh, jangan gitulah. Kurang konsen kali, kurang kopi. Silakan, Pak. Oh iya. Jelas. Oh ya, hikmat itu bijaksana. Ya, ya. Misteri. Ya, sorry. Dengan ketidakpastian segala sesuatu ini kan seorang pemikir besar dari zaman Adam sampai sekarang, Oh, Bapak pro Salomo, sip. Nanti daftar. Ya, silakan. lalu seorang pemikir besar, tapi Yesus juga berkata, aku lebih besar dari Salomo. Mau sedikit tunjukkan bahwa apa yang kita harus lakukan tidaknya mungkin di sini banyak profesional sebagai orang Kristen, dan mungkin di sini banyak orang pemikir besar juga akhirnya segala sesuatu tidak pasti dengan kitab pemikiran yang besar itu akhirnya menemukan sesuatu antitesis. Lalu sebagai orang Kristen ngapain gitu? Nah, kira-kira buat Yang pertama saya lupa, Pak. Oh ya, ini nama aslinya ya, ini tulisan dari si penulis menyebut orang yang dia kutip itu sebagai Kohelet. Kohelet. Kohelet itu sebenarnya artinya adalah teachers, orang yang bicara ke publik. Orang yang bicara ke publik. Jadi sebenarnya bukan khotbah tapi ngajar. Jadi bisa dibilang ini adalah guru. Jadi ya Kohelet lebih akurat kalau disebut guru, pengajar. Ngumpulin orang, duduk sama-sama lalu dia mulai mengajar ketimbang pengkhotbah. Jadi kalau mau dibilang pengajar mungkin lebih tepat, tapi ya kalau saudara mau rubah namanya itu luar biasa sulit ya. Saudara nanti bicara di kebaktian, mari kita buka kitab pengajar, pasal yang semua bingung, ini bidat dari mana gitu ya. Jadi ya, so far kitab pengkhotbah masih oke karena agak mirip bicara publik gitu. Tapi sebenarnya arti Kohelet lebih baik ke mengajar, sang pengajar. Nah, lalu bagaimana kita harus berespons? Yang harus kita berespons adalah, ini yang unik dari pengkhotbah, enjoy your life gitu ya. Waktu saudara diajar dalam kitab hikmat, kamu harus sabar kalau jadi orang. Karena kalau kamu sabar, kamu akan mendapatkan orang lain bahagia, kamu bahagia, tujuanmu tercapai. Nah, saudara menemukan saudara sudah bersabar, tujuan nggak tercapai. Pengkhotbah mengatakan, apakah Amsal salah? Enggak salah. Lalu kenapa saya nggak mencapai itu? Ya memang ada hal-hal yang nggak bisa terjelaskan.
Terus saya mesti ngapain? Ya tetap bersabar. Terus apa yang harus saya lakukan dalam bersabar? Enjoy bersabar. Meskipun saya nggak bisa rubah apa-apa dan nggak dapat apa-apa sepertinya dari situ. Jadi sebenarnya kita pengkhotbah ini memberikan kelegaan, makanya di judul dikatakan Injil, yaitu enjoy your life. Kamu didik anak, iya, anak saya kok kayak begini. Enjoy your life. Nikmati mendidik anakmu, tapi anak saya masih kayak begini. Memang misteri sih ya. Kecuali kalau saudara salah, misalnya saudara gebukin anak terus, nggak pernah kasih nasihat, oke lah, saudara harus bertobat. Tapi ada orang tua yang sudah bahkan baca buku sebanyak mungkin, dengar nasihat, dan sudah aplikasikan, kok masih salah. Dan kalau ada yang salah, silakan koreksi, saya sebagai orang tua mau berubah. Dan dia sudah berusaha berubah dan tetap salah sepertinya. Nah, pengkhotbah akan mengatakan, enjoy aja, ya agak mirip dengan seruan anak muda zaman sekarang ya, udahlah nikmati aja lah, ngapain sih pusing-pusing. Cuma pengkhotbah mengatakan nikmatilah, kenapa? Karena Allah yang akan bawa ini ke pengadilan. Pengadilan to make things right. Nah, waktu saudara jadi profesional di dalam bidang kerja saudara, saudara berusaha sejujur mungkin, tapi bos saudara nggak jujur, tetangga saudara nggak jujur, di perusahaan itu semua nggak jujur, anjingnya pun nggak jujur misalnya gitu ya. Ini perusahaan parah sekali, tapi saudara nggak ada pilihan. Mau kerja di mana lagi? Ya sudahlah, nikmati keseharian saudara, saudara berusaha untuk hidup sebaik mungkin, dan sepertinya saudara pikir Tuhan akan pakai saya untuk rubah society. Ternyata nggak berubah. Jangan jadi pahit gitu. Maksudnya adalah nikmati aja menjadi jujur meskipun nggak ada hasil. Tuhan yang akan bawa itu ke pengadilan. Jadi ini lumayan memberikan kelegaan, tapi bahaya untuk disalah mengerti. Orang jahat bisa salah mengerti ini. Misalnya guru yang malas bilang ke anaknya, nak pantesan lu nggak lulus-lulus ya. Ternyata memang saya harus menikmati aja kamu nggak lulus. Tapi gurunya nggak pernah belajar, nggak pernah persiapan, oke lah itu problematik. Tapi yang dimaksudkan pengkhotbah adalah mari kita sebagai apapun, sebagai hamba Tuhan, sebagai profesional, sebagai orang tua, koreksi hidup meskipun nggak ada hasil yang kelihatan. Kenapa mesti koreksi hidup? Itu cara untuk menikmati Tuhan kok. Nikmatilah Tuhan. Maka nikmati masa muda berkait dengan kepolosan. Saya cuma tahu nikmati hari ini, saya nggak mikirin nanti keluarga ini mesti makan apa dan lain-lain. Itu polosnya anak muda. Tapi pengkhotbah mengatakan polosnya orang berhikmat adalah saya jalanin aja hikmat dan saya serahkan ke Tuhan. Saya nikmati aja hari-hari saya. Maka pengkhotbah katakan, coba nikmati pertemanan, menikmati kalau ada hal yang baik yang muncul, nikmati makan, bahkan ini kitabnya cocok buat saya. Maksudnya adalah makan dan minum, nikmati aja, nikmati hari-harimu, meskipun mungkin hari-harimu nggak membawa hari yang lebih baik besoknya. Kira-kira begitu Pak. Apa ada pertanyaan lanjutan? Oke, baik. Ada yang lain lagi? Saya persilakan. Kenapa? Oh ya, ini yang harus kita belajar. Alkitab itu memberikan kita skill untuk melihat paradoks. Paradoks itu berarti kita menikmati aspek tertentu, nggak meniadakan aspek lain. Misalnya di dalam surat Paulus itu banyak, kamu itu menjadi baik karena anugerah, Tuhan menetapkan kamu menjadi kudus, Tuhanlah yang kerjakan kebaikan dalam dirimu, kamu selamat karena iman bukan oleh perbuatan. Kesimpulannya, berarti boleh berdosa dong. Nah itu enggak, karena itu dicegah lagi oleh surat Paulus yang lain. Janganlah berbuat ini, jangan berbuat ini, jangan berbuat ini. Maka saudara, orang beriman itu sebenarnya punya keinginan besar, karena itu bagian dari hikmat, supaya dunia ini jadi lebih baik. Nah ini harus ada pada setiap orang Kristen. Orang yang enggak mau dunia jadi lebih baik, itu bukan orang Kristen. Dia pasti ingin dunia ini lebih baik, maka dia melayani, dia ke gereja, dia khotbah, dia PI, dia PA, dia sebarkan pengetahuannya, dia kerja, dia jadi orang yang profesional di bidangnya, apapun itu, dia ingin jadi lebih baik. Tapi pola itu nggak selalu sama dengan gitu. Kerja keras saya sama dengan perubahan, ternyata enggak. Terus gimana? Berhenti kerja keras? Enggak. Nah ini yang pengkhotbah cegah. Jadi saya harus berhenti kerja keras? Enggak, kerja keras aja. Kalau nggak ada hasil gimana? Ya nikmati aja kerja kerasnya, kira-kira gitu. Jadi ya, saya yang tanya tadi, Ibu ya. Jadi jangan sampai kita jadi ini ya, jadi nggak ngerti natur paradoks dari Alkitab. Alkitab itu punya natur paradoks yang agak bahaya. Agak bahaya kalau kita nggak sadar. Seperti Arminian dan Calvinis kan benturnya di situ. Orang Reform percaya Tuhan yang pilih, orang Arminian percaya manusia harus berespons. Loh, orang Reform bilang kami juga percaya orang harus berespons. Kamu kan bilang Tuhan yang pilih. Iya, Tuhan yang pilih. Berarti nggak berespons. Loh bukan, Tuhan yang pilih iya, berespons juga iya, dua-duanya. Ini sama dengan Kristus. Kristus itu manusia atau Tuhan? Tuhan, manusia, Tuhan. Kalau kita bilang Yesus Tuhan berarti dia bukan manusia. Maka orang Islam akan serang. Tuh, makan. Tuhan kok makan? Minum. Tuhan kok minum? Sakit. Tuhan kok sakit? Kita bilang manusia. Oh manusia ya, berarti kamu nggak menyembah Tuhan dong. Kamu dulu bilang Yesus Tuhan, ternyata manusia. Enggak, Tuhan. Loh, jadi dia manusia atau Tuhan? Tuhan dan manusia. Natur ilahi, natur manusia, satu pribadi. Kalsedon, itu ya.
Nah, ini paradoks memang susah dipahami oleh orang non-Kristen, jadi paling aman menjawab orang non-Kristen dengan kata paradoks. Siapa yang kamu percaya? Yesus yang paradoks. Jadi pengkhotbah ini poin penting, pengkhotbah tidak mengatakan saudara lupakanlah target, lupakanlah keinginan untuk jadi lebih baik, lupakanlah perbuatan hikmat. Tapi saya cuma mau kasih tahu kata pengkhotbah, jangan kaget kalau kamu udah kerja mati-matian, nggak ada apa-apa yang terjadi. Kamu sudah taati Tuhan, tiba-tiba kamu kena penyakit, kayak Ayub lah yang contoh paling ekstrim, kamu kena penyakit, anakmu meninggal, hartamu ludes. Terus apa gunanya menyembah Tuhan? Nah ini pertanyaan real kan, dan pengkhotbah kasih jawaban, ya menyembah aja. Itu aspek itu yang dia tekankan. Ada yang lain lagi? Saya persilakan. Ya. Ketawa. Iya. Iya. Udah terbahas, Bu. Iya. Bu, ibu. Where were you? Kita udah bahas ini. Loh, itu dibahas Ibu di bahan saya. Loh, saya udah bahas tadi Ibu. Aduh. Oke lah, demi Ibu saya bahas lagi. Harap kali ini didengar ya Bu ya. Gini, pengkhotbah mengatakan, tuh sampai si Bapak marah loh Bu, Ibu sih. Gini Bu, gini. Di dalam pengkhotbah mengatakan, kamu berhikmat, ternyata nggak mendapat jaminan mengalahkan ini. Kamu nggak bisa kontrol, ketidakpastian itu tetap ada kok. Mau sesaleh apapun tetap nggak pasti. Maka saya pakai kitab pengkhotbah untuk menjawab problem kita sekarang. Anak muda sekarang mengatakan hal yang seperti yang Ibu katakan tadi dan seperti yang sudah dibahas tadi. Anak muda sekarang akan bilang nggak ada gunanya. Kenapa nggak ada gunanya? Karena dunia kita ini terlalu kagum sama teknologi di abad 20. Sampai awal abad 21, zaman saya lah gitu, zaman saya yang terakhir katanya. Zaman kami, teknologi itu dianggap sebagai juru selamat yang membuat kita bisa mengkompres waktu, mengakali kematian, membuat ketidakpastian jadi pasti. Orang bisa tebak harga saham melonjaknya kemana, ada triknya, dan nggak bisa dicegah sampai akhirnya tiba-tiba ada krisis yang aneh, terus harga saham bertindak di luar kontrol dan banyak orang jatuh miskin misalnya. Akhirnya orang sadar ternyata nggak bisa dikendalikan loh. Segala sesuatu yang nggak bisa dikendalikan, terus penyebab dan akibatnya nggak selalu sama. Maka zaman kita, seperti saya sudah katakan tadi, sangat negatif dengan kontrol, sangat negatif dengan kemampuan untuk membuat yang tidak pasti jadi pasti. Dengan hal-hal seperti tadi, kalau kamu belajar nilaimu bagus, kamu akan sukses. Siapa bilang? Ketidakpastian seperti itu ketidakpastian yang bodoh menurut mereka. Nah ini sudah dinyatakan pengkhotbah. Kalau kamu mengatakan kalau hidupmu saleh, hidupmu akan baik-baik, nggak tentu. Kamu boleh saleh dan hidupmu seperti dikutuk Tuhan. Dan ini real ya. Ini jadi pergumulan kita memang. Nah ini jadi pertanyaan yang perlu dijawabkan. Jawabannya apa? Menurut dunia, tadi saya sudah bagikan, menurut dunia ya nikmati aja. Kamu bisa main game dan nikmati hidup sekarang tanpa harus memikirkan masa depan. Ngapain pusing? Pusing-pusing juga nggak menolong. Jadi kamu nikmati aja hidup. Nah itu sebabnya yang Sherry Turkle bagikan tadi, itu poinnya kenapa saya bahas Sherry Turkle. Sherry Turkle mengatakan zaman sekarang segala kesulitan dan beratnya hidup itu tidak membuat orang berespons dalam dua aspek tadi. Kalau zaman ibu dan zaman saya, kita beda zaman sebenarnya, tapi kita masih sama lah, zaman di mana orang belum apatis terhadap teologi dan kontrol. Zaman kami, zaman kita ini, zaman yang kalau dikerasin itu bisa bikin kita jadi apatis, kepahitan. Pikirkan orang tua yang duduk-duduk sambil cemberut. Apa itu? Jelek, bodoh, bau, itu pokoknya semua negatif. Nah itu aspek respon kita. Respon yang kedua adalah orang yang hidupnya lumayan oke, hidupnya itu ceria, wangi, bagus, pokoknya senyum terus. Ini kakek nenek yang senyum-senyum, nah itu outputnya. Sedangkan yang pesimis, yang negatif, yang grumpy old man itu yang berikutnya gitu. Nah, menurut Sherry Turkle, sekarang anak muda nggak gitu. Saudara nggak akan melihat anak-anak muda yang jadi grumpy atau yang jadi ceria, tapi hampir semua menjadi apatis. Jadi nggak peduli. Dengan wajah dingin,
Yang seperti nggak ada emosi ketika saudara mengatakan, dunia ini menuju kebinasaan. Ya. Kamu nggak merasa ya? Rasa. Kok gitu mukanya? Nggak tahu. Gitu ya. Kenapa menjadi apatis? Karena sudah muak, zaman ini muak dengan kontrol. Kontrol itu bohong. Jadi kalau kita nggak bisa kontrol ya sudah, nggak usah terlalu heboh dengan tindakan yang baik ataupun buruk. Nilai bagus nggak usah ceria, nilai jelek nggak usah heboh. Gitu kan. Tolong mama, papa jangan heboh kalau nilai saya jelek, ataupun jangan ceria kalau nilai saya baik, karena itu semua adalah teka-teki. Hevel, havalim gitu kan. Nah tapi pengkhotbah mengingatkan, nah konteksnya pengkhotbah lain. Nah ini harap diperhatikan. Konteksnya pengkhotbah adalah, kamu dari dulu sudah berhikmat. Ini perlu harus kita ketahui. Saudara nggak bisa didik anak remaja baru sekarang. Baru sekarang kasih tahu ke mereka ini yang harus, ini yang enggak. Itu sudah harusnya dari masa kecil mereka. Anak remaja tidak lagi waktunya diberitahu mana baik, mana salah. Sudah terlambat. Harusnya dari kecil. Dan anak remaja adalah, mereka ada dalam periode usia untuk mempertanyakan nasihat yang mereka dapat. Mereka diizinkan untuk itu. Pengkhotbah aja izinkan kok. Kamu sudah belajar hikmat ya, ini harus gini. Oke, saya mesti hidup begini, pengetahuannya begini, terus apa tadi, pengertiannya begini, lalu hikmatnya begini. Nah, waktu kita jalankan, ternyata beda, kita mulai merasa apatis kan. Mirip dengan anak muda sekarang. Ternyata saya nggak bisa kendalikan ketidakpastian. Tapi pengkhotbah mengatakan, yang kendalikan ketidakpastian itu Tuhan, bukan kamu. Yang bikin kamu stres adalah kamu mau ambil tempatnya Tuhan. Kan dia yang bikin semuanya jadi beres. Tugasmu apa? Tugasmu berbagian. Berbagian itu apa? Nikmati panggilanmu, nikmati hari ini, nikmati pekerjaan. Maksudnya adalah nikmati menjalankan hidup berhikmat yang sudah Tuhan perintahkan. Nah, dunia ini memberikan nasihat yang mirip, tapi luar biasa beda. Dunia ini mengatakan bahwa kalau kamu memang gak bisa pegang kontrol, nikmati aja hari-hari ini. Nanti ke depan gimana? Itu urusan nantilah. Yang penting sekarang kamu senang, kamu punya lingkungan yang baik, kamu punya teman yang baik, itu sudah cukup. Nanti depan gimana nggak tahu, itu urusan nanti. Tapi ini ada batasnya, anak-anak muda akan merasa mengatakan nanti aja akan jadi beres, itu akan habis waktu. Mereka akan merasa ternyata nggak jadi beres, hidup saya nggak jadi beres. Ini keadaan bahaya ya, mereka masuk ke dalam keadaan depresi dan merasa hidupnya harus berhenti aja. Itu yang menakutkan. Nah maka sebenarnya pengkhotbah memberikan peringatan kepada dunia, jangan remehkan hikmat. Jangan remehkan mengajar anak-anak untuk tahu mana baik, mana jahat, dan tekankan kepada mereka kerja keras, nilai, dan lain-lain. Tapi waktu saudara lihat anak saudara masuk remaja, izinkan mereka berontak. Waktu mereka bilang, nasihat mama itu nggak ada gunanya. Ini ada teman malas tetap sukses. Ya saudara dengan tenang mengatakan, tapi enak loh rajin. Gitu ya. Bisa nikmati rajin itu bagus, mama nikmati hidup rajin. Mereka bilang, bodoh. Ya sudah kalau kamu pikir bodoh. Mungkin ada aspek itu. Saya nggak bilang ini sama untuk semua orang tentunya ya. Nanti saudara lakukan terus kacau, lalu saudara salahkan saya lagi. Saya bukan ahli parenting tentunya, tapi saudara harus tahu anak saudara ada di dalam keadaan seperti ini dan saudara bisa minta hikmat untuk menjalankan itu. Jadi aspek kita pengkhotbah adalah dia berikan alternatif bahwa hidup beres itu nggak sia-sia, bisa dinikmati sekarang. Tapi tetap misteri untuk hasil ke depan. Nah jadi saudara bisa katakan ini juga ke anak, memang sih benar ada orang malas, tetap sukses. Ada orang rajin, sia-sia hidupnya. Tapi kan menikmati hidup dengan cara menjalani apa yang pantas, itu yang bikin kita jadi manusia. Kenapa kamu nggak mencuri supaya jadi kaya? Enggak, karena menjadi manusia itu harusnya nggak nyolong. Kenapa kerja keras supaya kaya? Enggak, manusia itu harusnya kerja. Nah, waktu mereka belajar ini mungkin mereka nggak akan setuju dan berontak, dan it's okay, sampai mereka bergumul, pikir, lama-lama mereka akan mengatakan, papa mamaku adalah orang berhikmat, dan saya baru ngerti sekarang. Saya temukan terlalu banyak orang ngomong gini setelah masuk usia lebih dewasa, termasuk anak-anak muda yang kami bimbing di Bandung. Mereka mengatakan, dari SMA saya sudah dengar ini Pak, yang Bapak nasihatin ke saya, papa mama saya ngomong dari saya kecil. Lalu saya berontak, sekarang saya baru ngerti mereka berhikmat. Nah itu, jadi ya ada periode saudara jadi penjahatnya, tapi don't worry. Pada akhir novel, saudara jadi hero lagi. Gitu ya. Hopefully, semoga. Sorry Bu, saya lupa pertanyaannya. Nyambung nggak? Oke. Iya, itu pengkhotbah. Oh iya, ini poin penting lagi. Nah saudara, salah satu solusi udah ada di pasal 3. Semua itu indah pada waktunya. Maksudnya apa? Maksudnya adalah indah itu adalah nikmati saat itu. Waktunya apa? Waktunya tidur. Ya nikmati tidur, waktunya tidur. Jangan nikmati tidur, waktunya nyetir, itu bahaya gitu ya. Tapi jadi nggak boleh tidur? Boleh, ada tempatnya untuk tidur. Ada nggak sih tempatnya untuk nangis? Ada. Waktu harus nangis ya silakan nangis.
Boleh nggak marah? Boleh. Waktu harus marah, ya harus marah. Boleh nggak khawatir? Boleh. Waktunya khawatir, harus khawatir. Boleh nggak senang? Boleh. Kapan? Tiap hari. Ini yang pengkhotbah katakan, kamu bisa menikmati hidupmu tiap-tiap hari kok. Dengan menikmati keruwetan dan tanggung jawab yang Tuhan berikan. Ya, itu poin pentingnya, pasal 3, ayat 11. Masa? Dua pertanyaan lagi. Dari ini yang tadi yang nanya tua-tua ya. Yang Yang muda udah anak ngerti muda. semua, Pak. Mereka heran orang tua kok nggak ngerti sih. Remaja dong nanya, remaja. Diva nanya Diva. Saatnya mempertanyakan kan ya kalau remaja. Ya, kalau saya sendiri menangkap ya itu tadi penjelasan yang terakhir dari Pak Jimmy lah. Saatnya kalau remaja atau pemuda itu mempertanyakan apa yang diomongin orang tuanya. Itu bagus buat nanti kita di rumah terus mengajar gitu. Saatnya dipertanyakan. Sofi mau nanya? Saya udah tahu jawaban Ibu, sia-sia.